Baik, kita mulai saja ya, adik-adik peserta Lasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau gerah pakai topi, silakan dibuka saja topinya nggak apa-apa. Ya, oke. Baik. Eh, Good morning, ladies and gentlemen. How are you this morning? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Fine, Coach. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Iya, ini ada berapa partisipan? Ada berapa peserta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya? 9 ya? Kita 9 orang ya? Ya, oke. Baik, eh saya panggilnya adik-adik saja ya, atau anak-anak saja ya, karena saya lihat datanya kayaknya semuanya eh apa ya? Udah pantas sih jadi anak-anaknya Coach Ariel ya, karena iya, karena anak coach saja yang tertua itu kelahiran 97. Iya, jadi ya oke. Baik. Nah, jadi mulai hari ini starting from today until Saturday. Nah, adik-adik nanti akan bersama dengan saya dalam pembelajaran agenda 1 sikap perilaku bela negara ya. Jadi pembelajaran kita ini terdiri dari 2 jenis, yaitu pembelajaran sinkronus dan pembelajaran asinkronus. Di mana pembelajaran sinkronus itu pembelajaran tatap muka secara virtual ya. Kita menggunakan platform Zoom Meeting. Kemudian untuk pembelajaran asinkronus, kalian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh saya selaku fasilitator angkatan 1 untuk kelompok 8 ini. Ya, oke. Jadi hari ini kita belajar sinkronus dan asinkronus. Kemudian tomorrow itu full asinkronus dan the day after tomorrow on Saturday kita ketemu lagi ya. Oke. Nah, pembelajaran kita untuk agenda pertama ini itu untuk sinkronusnya itu ada 5 jam pelatihan. Di mana 5 jam pelatihan itu sinkronus pertama kita ketemunya cuma 2 jam pelatihan. 1 jam pelatihan itu sama dengan 45 menit. Jadi for today this morning kita ketemunya 2 times 45 minutes. Jadi kurang lebih nanti kita mulai start at 8 o'clock, nanti kita berakhir sekitar jam 9.30 ya. Oke. Dan sisanya di hari ketiga ya, hari Sabtu nanti. Oke. Baik. Mungkin kita kenalannya sambil jalan saja ya. Kita kenal sambil jalan saja mengingat ada banyak materi yang akan saya sampaikan hari ini dengan waktu yang sangat terbatas ini ya. Oke. Baik, saya share screen dulu. Bagaimana? Can you see the screen? Bisa dilihat screen-nya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Udah ya? Oke, saya tampilkan dulu. Saya make it bigger. Saya besarkan dulu ya. Ini kayaknya. Oke, wait a minute. Bentar. Ini kayaknya I have trouble di sinyal. Signalnya kayaknya di sini. Iya. Oh, apa ini katanya nih? Wait ya. Baik, ya sambil menunggu tampilannya muncul kembali. Ya, sedikit saya perkenalkan di apa ya di Zoom ini di partisipan itu ada nama saya, ya. Nama saya cukup satu kata, Alam Syahril. Ya, kalau biasanya karena di Larsa juga saya sebagai coach nantinya, ya biasanya dipanggil Coach Ariel gitu ya. Ariel itu singkatan Alam Syahril. Ya, karena terlalu panjang. Jadi A-nya di depan, realnya di belakang, dijadikan Ariel gitu ya. Bukan berarti sok gaya-gayaan maunya. Wah, ini mentang-mentang mentang-mentang fansnya Ariel Noah gitu ya. Jadi namanya ikut-ikutan. Bukan, itu memang nama asli, ya. Oke. Baik. Kita mulai, let's start from
beginning. Ya, oke. Nah, jadi adik-adik peserta Latsar, ya, dari peserta Latsar, jadi kita ketemu di agenda pertama, nama agendanya sikap perilaku bela negara. As far as you know, jadi pembelajaran kita di Latsar ini adik-adik nanti akan melalui belajar 4 agenda. Ya, belajar 4 agenda. Agenda pertama itu sikap perilaku bela negara, kemudian agenda kedua nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, kemudian agenda ketiga yaitu peran dan kedudukan PNS ya dalam mewujudkan smart government berdasarkan peraturan. Ya, kayak gitu. Kemudian agenda keempat itu agenda yang paling lama, nama agendanya adalah agenda habituasi. Nah, gitu ya. Jadi hari ini hari pertama kita di pembelajaran daring, maka kita mulai dari agenda pertama. Nah, tadi saya katakan bahwa hari ini hari pertama pembelajaran daring. Sebelumnya adik-adik sudah belajar di pembelajaran self learning, pembelajaran mandiri ya, melalui MOOC, Massive Open Online Course. Nah, jadi belajar di mana kalian membaca mandiri, membaca modul dan terakhir mengerjakan tugas-tugas evaluasi atau kuis ya, semacam itu. Nah, nanti itu akan berpengaruh di penilaian akademik ya. Jadi salah satu indikator kelulusan adik-adik di Latsar ini adalah evaluasi akademik, diambil dari evaluasi akademik, ya. Nah, evaluasi akademik itu diambil dari evaluasi di MMOC, ya, yang kalian kerjakan itu sudah terrecord di penyelenggara. Kemudian evaluasi pembelajaran kita yang sinkronus, tugas-tugas asinkronus, kemudian ada evaluasi akademik nanti menjelang evaluasi rancangan aktualisasi. Dan juga akan dilihat juga bagaimana kalian mengimplementasikan ya pemahaman tentang masing-masing agenda dalam aktualisasi. Ya, oke. Baik, itu sekilas tentang pembelajaran di Latsar. Mungkin untuk yang lebih detail sudah dijelaskan oleh penyelenggara. Ya, baik. Nah, adik-adik, apa sih yang diamanahkan dari pembelajaran agenda 1 ini? Ya, jadi pembelajaran agenda 1 ini membekali adik-adik selaku peserta pelatihan dasar CPNS tentang pemahaman wawasan kebangsaan, ya, dalam hal memaknai nilai-nilai bela negara. Diharapkan nanti peserta memiliki kemampuan yang mumpuni, mempunyai kemampuan yang lebih yang ditunjukkan dengan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan. Ya, oke. Jadi materi agenda 1 ini membekali peserta dengan pemahaman wasbang, kemudian nilai-nilai bela negara, kemudian bagaimana menghadapi isu kontemporer ya dalam tugas jabatan sebagai PNS profesional, sebagai pelayan masyarakat. Nah, itu amanah dari agenda 1. Ya. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai, sebentar, ini agak lemot ini ya. Ya, ini deskripsi singkatnya sama ya dengan tadi, ya sama dengan ini tadi. Amanah tadi, hasil belajar yang diharapkan atau tujuan pembelajaran kita belajar agenda 1 ini baik dari MOC daring maupun di klasikal nanti kalian akan juga mendapatkan materi agenda 1. Ya, diharapkan kalian selaku peserta pelatihan dasar CPNS mampu memahami wasbang melalui pemaknaan nilai-nilai bela negara. Ya. Juga bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam kesiapsiagaan ya dalam menghadapi isu kontemporer dan menjalankan tugasnya sebagai PNS yang profesional. Oke, ya. Jadi ada beberapa poin yang diharapkan dari pembelajaran kita. Yang pertama, kalian paham tentang wawasan kebangsaan dan juga nilai-nilai bela negara. Juga kalian bisa menunjukkan sikap perilaku yang mencerminkan yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai bela negara. Dan juga kalian diharapkan nanti semakin kritis dengan isu-isu kontemporer yang sedang terjadi di negara kita saat ini. Nah, gitu ya. Oke. Itu hasil belajar yang diharapkan. Sedangkan materi kita agenda pertama ini, ya, agenda pertama ini, ini, bentar ya. Ya, jadi agenda pertama kita ini terdiri dari 3 modul.
Mungkin saya stop dulu share screen-nya ya. Kayaknya something wrong. Oke. Tuh, dia udah jauh di jalan. Iya. Oke. Ya, tujuannya. Ya, kemudian materi kita itu ada 3 materi pokok, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kemudian analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Ya, di mana ketiga materi ini terdiri dari 3 modul, ya, 3 modul. Seperti kalian ketahui bahwa ada 3 modul dalam agenda pertama ini. Yang pertama modul wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kemudian yang kedua nilai analisis isu kontemporer, dan yang ketiga itu modul kesiapsiagaan bela negara. Let's start from the first module. The modul pertama itu berbicara tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ya, berbicara tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, kalau kita berbicara tentang wawasan kebangsaan itu asal katanya mawas, ya. Mawas itu berhubungan dengan eyes, berhubungan dengan indera penglihatan, ya, berhubungan dengan indera penglihatan. Jadi, secara makna letter words-nya, wawasan kebangsaan itu bagaimana kita apa ya, melihat atau memandang bangsa Indonesia dalam satu kesatuan. Ya, secara umum pengertian wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita, ya, bangsa Indonesia, cara pandang kita terhadap bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, itu. Nah, wawasan kebangsaan ini dilandasi oleh beberapa hal, beberapa faktor. Yang pertama itu jati diri bangsa, nation character. Nah, bagaimana kalian melihat jati diri bangsa kita? Bagaimana kita melihat jati diri bangsa kita? Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita bangsa Indonesia? Kemudian yang kedua, ya, landasan yang kedua kesadaran terhadap sistem nasional, national system, ya, sistem nasional kita, sistem nasional negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, di mana sistem nasional kita itu bersumber dari Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. So there are 4 foundation, ya, ada 4 pelasan dalam memecahkan persoalan dihadapi bangsa Indonesia. Nah, berbicara tentang persoalan dihadapi oleh bangsa Indonesia, kita berbicara tentang isu-isu kontemporer, yang terjadi di negara kita saat ini. Ya, oke. Jadi ada 4 konsensus dasar. Berdasarkan landasan tadi, maka ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama Pancasila. Ya, jadi ketika kita berbangsa dan bernegara ini, konsensus kita adalah Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila itu merupakan dasar negara kita, ya, dasar negara kita. Jadi kita bertindak, ya, bertindak di negara kita ini itu dasarnya adalah Pancasila. Artinya kita mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu terdiri atas 5 sila. Ya, 5 sila. Artinya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu ada nilai ketuhanan di situ, kemudian ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, ada nilai kerakyatan, dan ada nilai keadilan. Nah, gitu ya. Jadi kita bertindak, berperilaku itu didasarkan kepada nilai-nilai ini. Misalnya nilai ketuhanan, ya, nilai ketuhanan. Jadi kita harus punya agama, karena landasan kita bahwa kita ini adalah makhluk yang bertuhan, ada Tuhannya gitu ya. Nilai kemanusiaan, bagaimana kita memperlakukan sesama manusia, dan seterusnya, ya. Oke. Kemudian yang kedua, konsensus yang kedua itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya. Nah, jadi penyelenggaraan kita itu didasarkan pada Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Nah, di mana dalam pembukaan dari Undang-Undang Dasar ini itu ada tujuan bangsa Indonesia itu apa, ya. Oke, mungkin ada yang bisa menyebutkan apa tujuan bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan undang-undang? Silakan. Sebelum berbicara, silakan perkenalkan diri dulu. Nama dan unit kerjanya di mana. Silakan.
Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Silakan. Yulia Sari dari Universitas Sriwijaya. Yang saya ingat salah satu Prodi apa, tujuan dari Yulia? oh, Prodi apa, Yulia? saya dari Prodi Agribisnis, Pak. Oh, agribisnis, pertanian ya? Iya, Oke, lanjut, Yulia. pertanian, Pak. Oke, Mm-mm. ini hanya sebatas sepengingat saya, Pak, ketika waktu Ya, SD membaca pembukaan undang-undang, salah satu ya. tujuan dari bangsa Indonesia itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam upaya perdamaian dunia yang didasarkan Oke, pada kemerdekaan abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang saya ingat itu, oke, Pak. Terima kasih. oke. Jadi, thank you, Yulia Sari. Yulia Sari dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Ya, warna benderanya hijau. Betul nggak, Yulia? Iya, oke. Iya, benar, Pak. Ya, karena saya alma mater saya Unsri, S1 S2-nya saya dari Unsri. Oke. Ya, Pak. Oke, Sama-sama. thank you Yulia Sari. Ya, jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Yulia bahwa tujuan kita itu yang pertama itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, itu sesuai dengan ada di pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nah, kalian ini yang menduduki sebagai dosen itu dalam rangka pencapaian tujuan tersebut. Betul nggak? Betul ya? Iya, karena kalian sebagai dosen itu mencerdaskan anak bangsa. Anak bangsa ya, jangan pernah ditambah T akhirnya. Anak bangsa, bukan anak bangsa T, bukan ya? Iya. Tapi kalau kelewatan anaknya kadang-kadang keluar juga ya omongan itu ya. Iya. Iya. Jadi yang dikatakan tadi benar bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalian sebagai dosen ini itu dalam rangka mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sama seperti saya juga, ya. Oke, jadi profesi kita ini sama loh, sama. Ya, tujuan kita sama-sama mencerdaskan bangsa. Di mana kalian mencerdaskan anak bangsa, nah kalau saya mencerdaskan aparatur sipil negara. Gitu ya. Oke, karena sama sih, cuma beda beda istilah saja. Kalau di sekolah namanya guru kan, ya kan? Kalau di perguruan tinggi namanya dosen. Nah, kalau di pelatihan namanya widya iswara, pelatihan-pelatihan PNS maupun non PNS. Kalau di lembaga-lembaga pelatihan yang berpusat pada keterampilan namanya instruktur. Ya sama saja kan? Ya, sama itu ya. Oke, jadi kita profesi sama. Ya, gitu. Baik, thank you Yulia Sari. Kemudian yang kedua, kata Yulia Sari tadi berhubungan dengan ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia. Kayak gitu ya. Artinya kita berperan ya, berperan secara internasional dalam mewujudkan perdamaian dunia. Ya, kita tidak menutup diri bahwa ini loh bangsa kami cuma hanya untuk kepentingan kami saja, tidak seperti itu. Kita juga ikut berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Oke, mungkin ada lagi tambahannya? Sebelum mencerdaskan hidup bangsa ada lagi loh. Yulia mungkin ingat waktu SD dulu upacara yang pembaca pembukaan itu ya Yulia. Iya. Undang-undang dasar pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Benar ya? Dan oleh sebab itu maka apa itu? Penjajahan di Penjajahan di atas atas dunia dunia harus harus dihapuskan. dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Terus Dan lupa perjuangan ya? pergerakan kemerdekaan Indonesia telah Ya, sampailah kepada telah saat yang sampailah berbahagia. Dengan dengan selamat selamat sentosa sentosa mengantarkan menghantarkan rakyat rakyat Indonesia Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat kemudian rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didoakan keinginan luhur. panjang, Pak. Oh panjang ya? Supaya Oke oke. Tapi keinginan luhur bagus ya supaya ingatan Julia berkehidupan masih ingat ya? Iya. kebangsaan yang bebas, maka disusunlah kemerdekaan itu dalam satu pembukaan Undang-undang Undang-Undang Dasar yang yang apa, Pak? yang berlandaskan pada oke. Ya, yang Oke. berlandaskan kepada Itu yang terakhir itu apa? Julia, ketuhanan yang Maha Udah, Esa Pak. gitu. Udah lupa. Iya. Udah lupa, Pak. Oke. Iya. Itu kayak kue donat yang dibaca Julia itu. Awal dan akhirnya, tengahnya bolong. Oke. Iya. Oke, itu ya. Itu konsensus yang kedua. Konsensus yang ketiga itu Bhinneka Tunggal Ika.
Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin ada yang bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang bisa memberikan memaknai Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih? Oke, silakan. Yo, ini kelompok berapa ini? Kelompok 8 ya? Kelompok 8, 4 ya, Pak. kelompok 8 ya. Kelompok 8 angkatan 7 ya. Jangan malu-malu lah. Yuk. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Perkenalkan nama Panggilnya saya. siapa ini? Kenalkan diri dulu. Perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Yomeni Margaret, dosen Unsri Fakultas Ekonomi. Dipanggil Bu Iyo ya? Iya Pak, Yo, panggil. betul. Panggil Ya. ya. Oke. Baik Pak, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga. Maknanya apa itu maknanya? Maknanya Eh, bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari terdiri dari beragam agama, suku, ras, agama, walaupun suku. berbeda, tapi kita tetap satu gitu. Kita tetap dalam satu kesatuan. Kesatuan. Jadikan perbedaan itu sebagai pemersatu bangsa, bukan sebagai pemecah bangsa. Betul nggak, Yo ya? Betul Pak. Iya, jadi katanya tadi kita berbeda-beda dari suku, dari agama. Jadi ada berbagai agama, penganut agama, juga dari suku-suku bangsa. Ada Sunda, ada Batak dan sebagainya gitu ya, kata Rhoma Irama itu kan. Nah, iya kan? Ya Pak. Iya. Jadi oke, jadi berbagai macam suku. Kalau Yo, sukunya suku Batak ya, dari Batak ya. Iya betul Pak. Marganya apa Yo? Sagala Pak. Oh, Sagala. Kalau saya Simatupang Yo. Oh iya. Yang Ya malam Pak. tunggu panggilan. Oh iya. Iya, sejak jadi WI saya jadi orang Batak juga nih, warganya Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Gimana Pak Iya. Aril, bisa nggak ngajar, ngisi materi di sini, gitu. Bisa nggak? Iya, bantu kami jadi narsum di sini, gitu ya. Jadi HP-nya standby terus 24 jam, karena Simatupang tadi yo. Oh Iya. Oke, saya menebak dari namanya, karena nama orang Batak gitu deh. Yomena, Margareta, biasanya gitu ya. Kayak Leodra tuh kan, Leodra, Margareta, Ginting. Nah, ada itu kan. Anggi, Marito, ada ujungnya lagi tuh. Anggi Marito apa, Ginting. Nah, itu ya. Simanjunta. Kayak gitu. Jadi biasanya orang-orang Batak gitu ya. Oke. Baik, betul sekali ya. Jadi kenapa Bhinneka Tunggal Ika ini dijadikan konsensus? Karena seperti kata Iyo tadi, bahwa kita terdiri dari berbagai macam agama, suku, dan itu jangan dijadikan suatu perbedaan. Itu sebagai suatu perpecahan, tapi itu suatu pemersatu. Jadi kita memandang bangsa Indonesia ini, bahwa bangsa Indonesia ini itu tadi yang dikatakan Iyo tadi, terdiri dari beragam, ya. Dari suku, dari agama, dari ras gitu ya. Kemudian dari apa lagi? Dari adat istiadat gitu kan? Ya kan, dari adat istiadat. Nah, jadi kan keberagaman itu sebagai suatu apa ya? Hikmah lah bagi kita. Ya jangan jadi dalam suatu lingkungan kerja walaupun kita beragam suku, beragam agama, itu kita tetap satu. Itu tetap satu. Ya. Oke, thank you Yo. Kemudian yang terakhir tuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu. Jadi dari situ kita tahu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kita ini adalah negara kesatuan. Seperti kata Yo tadi, terdiri dari suku. Juga negara kita ini kalau kita lihat terdiri dari berbagai macam pulau, berbagai pulau ya. Banyak sekali pulau-pulau. Jadi makanya dikatakan negara kepulauan. Dan pulau-pulau ini tidak kita katakan ya dipecah oleh lautan, tapi dipersatukan oleh lautan. Kita tetap satu. Ya, nah, itu tugas kita menjaga negara kesatuan NKRI ini, menjaga kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, itu tugas kita untuk menjaga. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, materi kedua, ya saya hanya review ya, karena kalian sudah saya anggap sudah baca modulnya di MMOC. Sudah belum baca modulnya? Yuk ngaku. Sudah. Sudah dibuka belum modulnya? Sudah Pak. Sudah ya? Oke, sudah dibaca ya? Ya, walaupun sekilas baca juga namanya ya. Ya, atau sudah dibolak-balik halamannya. Sudah ya? Atau ada yang ngeprint? Ada yang sudah ngeprint? Ya, oke. Saran saya kalau sudah ngeprint, kalau biar masuk, dibakar, abunya dijadikan kopi, kok akhirnya diminum. Iya, jadi masuk semua nanti ya. Oke, ya, jadi
Jadi saya anggap bahwa kalian sudah baca modul, kita hanya mereview saja. Kita masuk ke materi kedua, nilai-nilai bela negara. Ya, nilai-nilai bela negara. Oke, baik. Kita mulai dari apa sih yang dimaksud dengan bela negara itu? Ya, apa sih yang dimaksud dengan bela negara? Nah, di sini ada 4 kata kuncinya. Ya, itu ada 4 kata kunci, ada tekad, sikap, perilaku, dan tindakan. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita membulatkan tekad, bagaimana kita berperilaku, bertingkah laku, juga bagaimana tindakan kita. Nah, gitu ya. Yaitu itu mencerminkan bahwa kita menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perlu ditanamkan dalam diri kita selaku warga negara Indonesia untuk cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, oke. Jadi bagaimana kita menunjukkan bahwa kita mencintai negara kita ini. Nah, itu yang dimaksud dengan bela negara. Ya, itu. Nah, cara menunjukkan itu baik melalui perseorangan, individually maupun secara kolektif, maupun dalam satu kelompok. Ya, jadi secara perseorangan maupun secara kelompok. Nah, itu yang disebut dengan bela negara. Ya, itu disebut dengan bela negara. Nah, secara ringkas, ada juga yang mengatakan bahwa bela negara itu sikap dan perilaku warga negara yang dijual kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Nah, gitu ya. Ada juga yang mendefinisikannya ringkas, mendefinisikannya secara ringkas bahwa bela negara itu sikap dan perilaku. Nah, kalau yang tadi ada tekad, kemudian ada tindakan, ya, ya bisa saja. Bisa jadi sikap itu juga sudah menyatu ke include ke tekad, tindakan sudah include ke perilaku, ya. Oke. Oke. Jadi ini ada histori sejarah, ya, sejarahnya mungkin bisa dibaca saja ya. Ya, kayaknya kalau yang biasa berkecimpung di dunia eksakta agak ini juga kalau baca-baca sejarah ini ya. Iya. Oke. Baik. Nah, ada 5 dasar bela negara. Ada 5 nilai dasar bela negara. Ya, ada 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama itu cinta tanah air. Ya, cinta tanah air. Kemudian yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Nah, masing-masing 5 nilai dasar bela negara ini ada indikator-indikatornya. Oke, mungkin kalian sebagai dosen sudah paham ya. Misalnya ketika kita menilai secara rubrik atau secara menilai yang subjektif kepada mahasiswa pada saat ujian misalnya, pasti kalian punya tujuannya apa misalnya? Tujuannya agar mahasiswa ini paham misalnya kalau Iyo paham tentang Iyo di prodi apa ya? ESP ya? Manajemen, Pak. Oh, Fakultas manajemen. Nah, Ekonomi. mungkin misalnya yang simpel saja ya, mungkin Iyo mau bikin menguji mahasiswanya, tujuannya biar mahasiswa itu paham tentang misalnya prinsip-prinsip manajemen misalnya ya. Nah, kemudian Iyo bikin tugas, kemudian di tugas itu ketika memberikan penilaian, Iyo selaku dosen kan ada indikatornya. Jadi kalau misalnya mahasiswa menjawabnya seperti ini, misalnya kan definisinya jelas, kemudian runut dan ada contoh, dikasih nilai berkisar 80 sampai 100, mungkin seperti itu kan. Nah, itu ya misalnya ada pengertian jelas tapi tidak ada contoh, mungkin 70 sampai 80 seperti itu. Itu yang disebut indikator ya, indikator. Nah, sama nilai-nilai dasar bela negara juga ada indikator-indikatornya dari masing-masing nilai. Oke, sekarang kita lihat yang pertama. Nilai yang pertama tadi apa? Ini ya, nilai pertama cinta tanah air. Ya, indikatornya itu ada 6. Yang pertama menjaga tanah dan pekarangan, kemudian jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga nama baik bangsa dan negara, jiwa patriotisme, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, dan bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Oke, sekarang saya minta kalian untuk memberikan pengalaman kalian, ya. Nih
bagaimana kalian yang sudah dilakukan ini ya, yang sudah dilakukan oleh kalian yang menunjukkan bahwa itu perwujudan dari nilai bela negara, cinta tanah air. Dari indikator-indikator ini. Satu indikator saja. Silakan. Izin Bapak. Ya, silakan Wina. Kenalkan diri dulu ya, Win. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam saya Wina warahmatullahi wabarakatuh. Yulistari dari Universitas Bengkulu. Prodi? Prodi Statistika, Pak. Oh, MIPA ya itu, Win ya? Iya, MIPA, Pak. Oke, lanjut, Win. Oke, salah satu contoh kita bela negara, ya, melalui cinta tanah air, ialah kita bangga menggunakan produk bangsa Indonesia. Oke, jadi Contohnya ialah indikator kita terakhir ya, menggunakan Win ya? batik. Win ya? Ya, indikator Iya, Pak. terakhir. Iya, Oke, gimana contohnya kita perwujudannya, menggunakan, Win? ya, contohnya kita menggunakan batik, Pak. Misalnya Hmm. kita ke kantor kan, kalau Hmm. dosen kan tidak menggunakan seragam tertentu, Hmm. biasanya kita menggunakan batik Hmm. untuk pakaian kita. Kenapa Wina mengatakan bahwa memakai batik itu Mhm. merupakan perwujudan dari indikator bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia? Beri saya satu Karena alasan. karena batik itu ialah ciri khas kita, Pak, identitas kita. Hmm. Itu adalah produk kita kayak gitu. Nah, Oke. kalau bangsa lain mendengar kata batik, itu adalah ciri khas dari bangsa kita Indonesia. Oke. Seperti itu, Pak. Baik. Iya. Baik, thank you Wina. Betul sekali apa Ya, dikatakan Wina. ya. Ya. Jadi karena batik itu merupakan identitas kita, ciri khas kita. Ya, jadi batik itu sudah diakui UNESCO bahwa itu identitas dari bangsa Indonesia. Nah, jelas kalau identitas bangsa Indonesia produk dari bangsa Indonesia. Ya, walaupun ada negara lain, misalnya negara sebelah mengklaim batik itu bahwa produk negara mereka, tapi dunia mengakui bahwa itu produk kita ya. Oleh karena itu, kita mewujudkan kita cinta tanah air. Kata contoh Wina tadi dari indikator ke-6 bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia melalui memakai batik. Oke, ya. Mungkin Wina melihat saya pakai batik ya. Kalau di Bengkulu itu namanya batik Basurek. Ada raflesianya, ada surek itu surat ya. Iya, batik Basure, Pak. Kebetulan saya lama di Bengkulu, Win. Saya Iya, alumni Pak. UNIP. Ya, S3 saya di UNIP. Di Oh iya, FKIP. Pak. Iya, almet saya juga sih. Iya. Kampus di FKIP. Ya. Oke, 2023 saya selesai wisudanya. Oh, baru, Pak, ya? Selesainya 2020. Iya, sudah selesai Covid ya. Oh iya. Iya. Saya termasuk yang diuntungkan dari Covid itu, Win. Oh Kenapa? iya, Pak. Pada saat Covid SPP kami jadi 50%. Oh iya, Pak. Iya. Oke. Ya, gitu. Baik. Terima kasih Wina. Good example. Bisa memberikan satu lagi contoh? Siapa? Silakan. Izin Pak. Nah, ada cowok juga ternyata ya. Ya, ya. Oke. Perkenalkan, Silakan. ya. Kenalkan diri dulu. Perkenalkan Pak. Ya, nama saya Tri Rizky. Saya dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jambi, Pak. Unja. Oke. Iya, Unja. Yang mana Tri? Saya panggilnya Tri atau Rizky nih? Rizky, Pak. Oh, Rizky. Oke, Ki. Yang mana, Ki? Iya. Saudara Rizky Febian Jadi ya? kalau sekarang bukan, Pak. Ya, jadi sekarang itu kalau kita masyarakat umum biasanya kenal istilah namanya local pride, Pak. Jadi kalau local pride itu kita biasanya bangga menggunakan produk-produk jadi yang dari Indonesia, Pak. Contohnya di sepatu atau di pakaian, baju seperti itu, gitu, Pak. Jadi ini merupakan salah satu contoh bentuk dari nilai bela negara di tengah banyaknya produk-produk impor dari luar negeri, tapi kita tetap bangga untuk menggunakan produk dalam negeri dengan hashtag local pride tadi, Pak. Gitu contohnya mungkin, Pak. Oke, thank you Rizky. Iya, jadi masih ke indikator yang ke-6 juga ya Rizky ya? Ya, indikator yang ke-6 juga. Jadi, nah ini dengar nih ibu-ibu nih, jangan mangga pakai tas kremes-kremes. Tas kremes ya, yang mahal itu branded itu ya. Iya, itu saran dari Rizky. Gunakan produk dari bangsa Indonesia, produk Indonesia. Ya, kremes-kremes itu bukan produk Indonesia ya, tas kremes-kremes itu ya. Iya.
Ada kan tas kremes ya? Iya, yang lambangnya huruf H gitu. Ada ikat pinggang H kayak gitu ya. Oke, bagus sekali Rizky contohnya ya. Itu. Ya, jadi kita bangga termasuk juga kita bangga mengkonsumsi misalnya masakan-masakan khas Indonesia gitu ya. Iya gitu ya. Jadi jangan bangga dengan wah ini lihat nih saya nih, oh makanan saya ini tiap hari apa misalnya hamburger misalnya gitu ya, apalagi hotdog gitu. Padahal itu bukan bukan produk Indonesia. Nih lihat nih, saya senang makan rendang. Kemudian nih lihat nih, saya suka makan pempek nih. Oke. Tapi saya rasa kalau pempek suka semua ya. Di kelompok ini enggak ada yang enggak suka pempek ya. Ada enggak yang enggak suka pempek? Iya. Kalau ada yang enggak suka pempek itu satu kenikmatan telah hilang dari hidup Anda. Gitu. Iya sudah nyicip pempek ya di Unsri ya, di Palembang ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Iya. Sudah bisa ya jargonnya kalau sudah makan pempek apa ya? Jargon wong Palembang kalau sudah makan pempek? Belum tahu ya? Belum Belum ya? tahu, Pak. Oke, jargonnya itu teraso iwaknya. Teraso iwaknya R-nya harus berderot gitu. Teraso iwaknya. Terus makan, teraso iwaknya. Gitu ya. Oke. Kalau di Medan Bika Ambon ya. Iya. Betul, BK Jadi iya, jadi pertanyaan ya. Ambon, Pak. Nama Ambon tapi adanya di Medan gitu. Beda. Iya kan ya? Iya. Saya pernah ke Helvetia Medan ya. Iya. Oh iya, Pak. Mm-mm. Nah, 2 kali saya diklat di situ, pelatihan. Ketika saya masih jadi guru dulu. Dulu sebelum WI saya guru. I am an English teacher. Oh, That's why I sometimes use English. Oke, ya saya S1 S2-nya pendidikan bahasa Inggris gitu. Oke, gitu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke indikator yang kedua. Nah, indikator yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Di mana itu nilainya kesadaran berbangsa dan bernegara, indikatornya ada 5. Ada 5. Berpartisipasi dan aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Ya, tapi ini kalau kita PNS yang ketiga ini kayaknya nggak boleh ya. Di undang-undang asing kita harus netral kan. Ya, oke. Kemudian menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara, berpikir, bersikap, berbuat terbaik untuk bangsa dan negara, ikut serta dalam pemilu, berpartisipasi menjaga kelautan bangsa dan negara. Ada yang bisa memberikan contoh perwujudannya seperti yang contohkan oleh Wina dan Rizky tadi? Silakan. Oke, boleh nyoba, Pak. Oke, silakan. Kenalkan diri Kenalkan dulu. nama saya Sumansa dari Panggilan Universitas Sriwijaya. Yansa, Panggil Surya aja, Pak. Surya. Oke, Surya. silakan Surya. Contohnya itu di bagian nomor 2 itu ya. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya Hmm. itu taat bayar pajak, Pak. Nah, jadi Oh, gitu. walaupun kita pakai kendaraan plat BD di Palembang, bayar pajak tetap dibayar gitu ya. Seperti itu contohnya. Oh, Seperti itu. Hmm. oke. Ya, contohnya katanya membayar pajak kendaraan bermotor. Gitu contohnya ya Surya ya. Ya, karena itu merupakan kewajiban kita sebagai warga negara adalah ada aturannya bahwa kita berkontribusi kepada bangsa dan negara. Bisa jadi ini bisa jadi yang dikatakan Surya tadi bisa jadi indikator kedua atau bisa juga indikator yang ketiga berbuat baik kepada bangsa dan negara. Karena pajak yang kita bayar juga untuk pembangunan bangsa dan negara gitu ya. Ya Surya ya. Oke, Surya di prodi apa Sur? Di Unsri? Di HI, Pak. Oh HI. Sama dengan Ya. itu ya. Bimbingan saya tuh. Si Rida apa siapa itu? Rida kenal, Pak. Kenal. Ya Rida itu bimbingan saya Ya. coachnya itu. Kemarin dia seminarnya. Saya di Oh ya, Sospol itu sih. mentornya Pak Azhar. Ada 3 orang enggak salah bimbingan saya itu. Di mentori Pak Azhar. Si Pandu, enggak salah. Pandu juga ya? Anak kenal. Enggak kenal. Ya Rida, pokoknya yang kemarin di angkatan 51, di angkatan 32. Oke. Yang saya tanya Rida. Ya, Rida. Karena anaknya aktif itu. Aktif dan Ya. bagus hasilnya bagus. RA-nya bagus, rancang organisasinya. Ya, jadi apa yang dikatakan Surya tadi itu bisa
yang kedua, bisa juga yang ketiga. Tergantung dari sudut pandang kita apa ya. Kalau kita merasa kita membayar pajak itu merupakan kewajiban, maka yang kedua. Kalau kita berpikir bahwa membayar pajak itu itulah yang bisa kita perbuat untuk bangsa Indonesia. Itu termasuk yang kedua. Oke, thank you Surya. Jadi Surya aslinya dari Palembang. Bengkulu, Pak. Oke, jadi Aslinya pantas Bengkulu. tadi menyebutkan ini ya, menyebutkan BD tadi ya. Iya, orang Bengkulu tuh kaya-kaya loh. Karena BD Bengkulu ya. itu BD kan, BD itu banyak duit. Ya, kalau orang Palembang kenapa BG? Karena orang Palembang banyak gaya. Wah, betul tidak Surya? Wong Palembang banyak gaya. Belum tahu, Pak, baru sebulan di sini. Oh, baru sebulan. Tapi kalau BD banyak duit, betul. Bengkulu banyak Betul duit. itu. Nah, kalau di Jambi, itu kenapa di Jambi ada suku anak dalam? Karena platnya BH, banyak hutan. Suku anak dalam kan banyak tinggal di hutan. Jadi di Jambi masih banyak hutan. Oke. Iya. Bisa memberikan satu contoh lagi? Thank you, Surya. Yang indikator berbangsa dan bernegara. Izin, Pak. Izin, Pak. Oke, silakan. Febrina ya. Ya, silakan Pep. Saya akan mengambil contoh dari ada beberapa poin. Yang Maaf pertama Pep, itu kan kami belum bisa bahasa bibir, jadi kami tidak paham apa yang diucapkan. Atau di iya, sini ada yang bisa membaca bahasa bibir, jadi Febri yang ngomong bisa diterjemahkan kayak gini loh. Kayak gini. oh, saya udah Open ini mic kok, dulu Kak. Pep, mungkin Pep. Sudah open Sudah mic? open mic. Sudah Oh, open udah mic open kok, mic. Pak. Oke. Apakah Oke. sudah terdengar, Pak? Oh, sudah. Mari Sudah. Oh sama-sama iya kita tadi. dengarkan. Iya, iya, Pak. Eh, Beberapa poin itu saya mengambil contoh yang pernah saya lakukan di kampus ya, Pak, yang sudah saya Ya. lakukan itu. Contohnya yang pertama adalah berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara itu indikatornya itu yang sudah dilakukan itu misalnya dalam rapat kita menyampaikan pendapat atau ketika diminta saran ada masukan yang Hmm. eh, apa yang baik bagi fakultas, kita memberikan saran. Kemudian menjalankan Hmm. hak dan kewajiban itu contohnya di kampus untuk dosen baru CPNS misalnya wajib absen 3 kali 1 hari untuk fakultas peternakan. Maka kami Hmm. melakukan absen 3 kali 1 hari. Ya, seperti Oke. itu, Pak. Iya. Oke, disiplin ya, disiplin ya. Iya, disiplin. Iya, maksud disiplin menjalankan hak dan kewajiban. Yang penting kewajiban sebagai dosen kita harus mengisi presensi, ya mengisi presensi 3 kali sehari ya. Ya Iya, kita melakukannya itu. Oke, thank you. Febrina di prodi apa? Febrina? di program studi pemanfaatan sumber daya perikanan, Pak, Fakultas Peternakan Universitas Oh, Fakultas Jambi. Peralatan. Oh, di jurusan perikanan ya. Oke, oke. Itu di perikanan itu ada enggak nanti apa ya istilahnya sebutannya apa ya kalau sarjana perikanan itu ya? Misalnya gini, kalau misalnya sarjana pendidikan guru biasanya kan Heeh. apa ya sebutannya? Sebutan profesinya maksud saya. Ada nggak? Kan ada Apa tuh ya, Pak? biasanya kan? Ya. Nah, maksud saya gitu. Ada nggak organisasi profesinya gitu? Organisasi Oh, ada, Pak. profesi. Ada beberapa, Apa Pak. namanya Ada itu? organisasi. Ada untuk dosen itu ada apa? Perkumpulan dosen perikanan Indonesia seperti itu ada. Heeh. Nah, Dan Febrina masuk anggota ada? iya, Pak. Kemarin kami untuk yang baru-baru sudah disarankan untuk pendaftar. Perkumpulan dosen perikanan ya? Iya, heeh. Oke. Nah, itu nomor pertama itu, Rin. Iya, Pak. Iya, itu nomor pertama. Karena nomor pertama kan ada itu berpartisipasi aktif dalam organisasi Oke. kemasyarakatan dan profesi. Iya, betul, Nah, Pak. tadi kata Rina ada Persatuan Dosen Perikanan itu kan artinya ada organisasi profesi kan, di mana Iya, profesi dosen perikanan dan Rina masuk situ. Artinya Rina berpartisipasi. Nah, artinya Rina sudah menunjukkan nilai bela negara indikator berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi. iya, Pak. Oke, gitu ya, Febrina ya. Thank Iya, you. Pak. Iya, sudah mengelola ikan apa saja, Rin? Eh, ikan. Kebetulan saya ini, Pak. Saya sebelumnya memang sudah berkecimpung di dunia usaha budidaya. Jadi saya Hmm. eh, mempunyai usaha budidaya ikan nila sistem bioflok. Oh, gitu. Maksud sistem Iya, apa? Sistem? sistem bioflok, Pak, namanya. Oh,
Jadi Iya. maksudnya apa di blok-blok itu ikannya? Bukan Pak, jadi sistem bioflok itu kita memelihara ikan di suatu kolam bundar, di mana di situ Mhm. kita tidak melakukan pergantian air selama kita Oh, pemeliharaan gitu. tidak ada Jadi sirkulasi ya? iya, tidak ada sirkulasi, namun kita memanfaatkan limbah, baik itu limbah sisa pakan maupun feses dari ikan Hmm. itu kita ubah menjadi pakan ikan kembali dalam bentuk vlog Hmm. dengan memanfaatkan mikroorganisme sehingga terbentuk Hmm. bioflok begitu Pak. Jadi dia yang biasanya kan Kak di sini kan ada Febrina, kalau di Linggau sini kan ada satu daerah namanya Tugumulyo masuk Kabupaten Musirawas. Di situ kan daerah irigasi, daerah persawahan ya ada. Di Linggau kan ada waterpark, ada bendungan. Jadi gitu ya. Heeh. Nah, jadi eh, ya kalau saya perhatikan yang ini ikan nila kayaknya perlu ada sirkulasi, misalkan ikan di aderas itu kan ada pergantian air. Kalau ini enggak ya kayak di kolam itu ya, Rin ya. Iya, di kolam Pak. Jadi kita memeliharanya di air tenang gitu di kolam. Heeh. Oh gitu. Iya. Iya Pak. Tapi tenang-tenang menghanyutkan ya. Tenang-tenang cuan ya Pak. Gitu. Iya, kayak Surya tenang-tenang menghanyutkan gitu. Tidak, Sur. Oke, baik kita ke indikator yang ketiga. Nah, indikator yang ketiga itu nilai bela negara meyakini bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa. Itu ada indikatornya, kemudian paham nilai-nilai, mengamalkan nilai-nilai, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, mengembangkan nilai Pancasila, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang bisa memberikan contoh penerapannya gimana? Penerapannya dalam sehari-hari yang sudah kalian lakukan, yang sudah pernah dilakukan. Yo, silakan. Kita sambil kenalan lah. Kalau enggak ngomong, enggak kenal saya. Iya, Yo dari Unsri, Wina dari Uni, tahu saya statistik ya. Yulia dari Pertanian, Rizky dari Unja. Ayo, yang belum. Baik, Pak. Iya, Mohon Pak. Ya, izin. silakan. Ya, Saya silakan. Ainun Yulia juga Juwanti. ya. Kenalkan diri dulu yuk. Oh, iya. Saya Ainun Juwanti dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Oh, Izin dari menjawab, Universitas. ya, izin menjawab salah satu contoh implementasi yang sudah pernah saya lakukan terkait bagaimana indikator keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa, khususnya pada poin pertama yaitu paham nilai-nilai dalam Pancasila dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang saya lakukan dan mungkin juga teman-teman semua sering melakukan yaitu bagaimana toleransi kita terhadap perbedaan suku, agama, dan juga budaya. Kemudian misalnya kan Pak, pada saat menjelang pemilu itu misalnya Pak, kan banyak sekali berita-berita yang memprovokasi kita terhadap apa namanya, misalnya perbedaan pilihan kita terhadap calon-calon pemimpin yang mungkin itu di apa ya, dijuluki sebagai misalnya pemimpin yang menggunakan identitas politik identitas seperti itu. Nah, biasanya teman-teman netizen itu kan ya Pak ya, yang aktif di sosial media itu kan merasa terpancing, kemudian ikut misalnya memanas-manasi situasi berita-berita yang beredar bahwa misalnya Bapak X atau Bapak Y itu merupakan calon atau kandidat pemimpin atau kepala daerah yang menggunakan politik identitas. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah ya kita tidak ikut terprovokasi begitu. Dan mungkin contoh yang lain misalnya ketika kita menghargai atau menghormati teman-teman dari agama lain yang menjalankan ibadah seperti itu. Oke, baik. Thank you, Ainun. Ainun, ada 2 contoh nih Ainun nih yang dikasih ya. Iya, ini saya buy one get one ini jadinya ini. Iya, saya minta 1 tapi Ainun kasih 2. Buy one get one ya. Iya. Jadi yang dikatakan Ainun contohnya Ainun menerapkan nilai indikator pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi tidak terprovokasi dengan berita-berita yang memecah persatuan bangsa. Tadi itu termasuk pengamalan nilai-nilai Pancasila, nilai persatuan. Betul kan? Ya Nun ya. Kemudian yang kedua kata Ainun tadi adalah kita
saling menghormati antar umat beragama. Artinya, kita, membiarkan kita misalnya apa ya, warga sekitar kita untuk menjalankan kegiatan keagamaannya masing-masing, berdasarkan keyakinan masing-masing. Nah, gitu ya. Jadi kita tidak saling ganggu, tidak saling, mencampuri gitu ya. Tidak saling mencampuri, itu termasuk pengamalan sila persatuan juga itu. Sila persatuan juga. Tapi kalau kita lihat misalnya, contohnya misalnya kita mengamalkan ajaran agama kita masing-masing, itu nilai yang kita amalkan adalah nilai pertama, nilai ketuhanan. Oke, gitu ya. Oke, jadi misalnya bagi kita yang muslim, misalnya kita menjalankan sholat 5 waktu. Nah, itu sudah termasuk mengamalkan nilai ketuhanan. Bagi yang misalnya non-muslim mungkin ibadah hari Minggu, setiap hari Minggu ibadah ke gereja, misalnya kalau yang Kristiani ya. Nah, itu juga termasuk mengamalkan nilai daripada nilai ketuhanan. Oke, oke. Lanjut, kita yang ketiga, yang keempat ya, indikator keempat, rela berkorban untuk bangsa dan bernegara. Waktu itu nilainya, indikatornya ada 5. Mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya, kemudian membela bangsa dan negara, berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, bangsa negara, gemar membantu sesama warga negara, yakin dan percaya bahwa pengorbanan bangsa dan negara tidak sia-sia. Ada yang bisa memberikan contoh? Indikator yang mana? Izin Pak. Oke, silakan Yulia juga. Oh, tadi Ainun. Ya, silakan Yulia Ya, Sapitri. perkenalkan nama saya Yuliana Safitri dari Universitas Jambi, Prodi Matematika. Baik, Oh, untuk bela negara, indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang poin 1, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Contoh kecilnya itu seperti di lingkungan RT gitu, kita ikut serta dalam gotong royong mingguan gitu, dalam memperbaiki atau kadang membersihkan masjid, memperbaiki fasilitas umum, begitu Pak. Oke, contohnya di lingkungan rumah ya, yaitu ya Yulia ya. Rumah kita berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Ya, gitu ya. Oke. Jadi berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, mungkin gotong royong atau pembersihan tempat-tempat ibadah misalnya dan sebagainya. Oke. Baik. Nah, kalau yang mengorbankan waktu tenaga, kalian sebagai dosen merasa nggak sudah menerapkan nilai indikator bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kebanggaan bangsa dan negara? Ya, Contohnya Pak. apa? Iya, Tentunya contohnya di bidang Tridharma perguruan pendidikan. tinggi itu kan ada 3 kan, Win ya? Ya, Ya, Win? di dalam Ah, pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Mana nah yang kita, pengabdian itu mungkin bisa masuk ke situ ya, Win ya? ya, Iya. pendidikan juga, Pak. Kita Oh, kan, begitu, penelitian juga iya, tiga-tiganya ya? Tiga-tiganya. tiga-tiganya masuk, Pak. Dimana kita berusaha kan dalam bidang Mhm, pendidikan, bagaimana cara kita menyampaikan ilmu mhm, kepada mahasiswa kita, agar ilmu mhm. itu kan bisa menjadi modal bagi mahasiswa kita untuk masa depannya nanti. Kalau di Oh, bidang pengabdian, bagaimana kita, contohnya ya, misalnya kita melakukan pelatihan kepada em, aparatur desa seperti itu, misalnya Pak, misalnya pelatihan Excel atau apa, agar mereka kan punya modal juga untuk bekerja nantinya. Kemudian di bidang penelitian juga, di mana kita meluangkan waktu dan tenaga kita agar hasil penelitian kita itu berguna untuk masyarakat kita, seperti itu. oke. Jadi tugas Tiga-tiganya Tridharma itu dosen itu sangat masuk ya Pak ya ke dalam Tridharma poin yang pertama. ya, Tridharma perguruan tinggi itu ya, Win ya, itu semua itu Ya Pak. kalau kita menunjukkan itu tadi ya, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran kita, memberikan Ya. pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran. Misalnya dari segi waktu atau tenaga, kita melakukan misalnya pengabdian ke masyarakat, kata Winata misalnya Hmm, memberikan ke aparatur desa, pelatihan ya. pelatihan ke aparatur desa. Bisa jadi itu eh, karena desa kan mungkin jauh dari tempat tempat kita Mhm. tinggal ya. Kita Iya, ya memerlukan tenaga untuk sampai ke situ kan. Mungkin ada iya yang Pak. jauh. Kemudian juga mengorbankan waktu juga kita, di mana mungkin ada waktu kita seharusnya kita lakukan ini, nah tapi kita karena kegiatan pengabdian masyarakat kita harus kita korbankan dulu waktu itu memberikan pemikiran kita kepada masyarakat. Oke, baik, thank you Wina, thank you Yulia. Next yang kelima ya, kelima kemampuan awal bela negara. Kelima apa keenam ini lupa saya. Apa ini? Keenam ya, ya keenam. Ya. Apa contohnya? Indikator itu?
memiliki kesadaran emosional dan spiritual, memelihara jiwa dan raga, bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan, gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan. Oke, silakan. Ada yang bisa memberikan contoh? Ini Ya, silakan. Siapa? ya, perkenalkan nama saya Yogi Purwana dari Ah, Prodi Teknik Elektro Universitas Jambi. oke, Ya, Anja. contohnya itu seperti kita rutin olahraga, jadi kita menjaga kebugaran juga, gitu, khususnya di sini. Kalau akhir-akhir ini saya juga melakukan laksar, gitu. Jadi kadang pagi ataupun sore saya coba jalan kaki atau jogging kecil ya keliling kompleks untuk menjaga kebugaran itu tadi. Lalu selanjutnya mungkin sebagai saya juga cukup berminat begitu Pak dengan cyber security atau keamanan informasi. Jadi sekarang juga saya lagi sering juga ya atau gemar juga meningkatkan kapasitas saya dalam cyber begitu. Karena kemarin itu sepertinya sekarang itu ancamannya bukan cuma ancaman fisik atau perang gitu ya seperti zaman dulu. Sekarang itu ancamannya juga sudah merambah ke dunia cyber atau digital. Oke. Oke, yang terakhirnya agak terputus-putus Yogi. Jadi kurang begitu terdengar ya. Mungkin karena saya ini sudah faktor U ya. Jadi agak iya, faktor U mungkin ya. Oke. Karena saya usianya sudah 55 tahun. Iya, sudah di atas 50. Ya. Ya. Oke. Ya, contoh saya menangkap contoh yang pertama ya, Yogi ya. Benar sekali apa yang katakan Yogi, ya. Itu termasuk indikator yang terakhir itu, Gi. Gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan. Ya kan? Di situ kata Yogi, ya dengan jogging, dengan kita rajin melakukan jogging itu termasuk kita bergemar olahraga. Ya pagi kita jogging gitu ya. Jogging paling tidak walaupun tidak setiap hari, 1 minggu 1 kali lah gitu jogging gitu ya. Pada hari-hari libur kita jogging. Jadi kita menjaga kebugaran tubuh. Kenapa? Karena kebugaran tubuh ini termasuk kemampuan awal bela negara. Gimana kita menghadapi ancaman, misalnya apa itu ancaman fisik atau misalnya ancaman perang misalnya yang lebih ini lagi ekstrim ya. Kalau kita tidak bugar gitu, ya kan? Iya, baru mau ikut berjuang sudah tepar gitu loh, gitu ya. Baru mau ya menghadapi musuh sudah pingsan duluan gitu ya. Jadi itu tadi. Jadi kemampuan negara itu indikatornya gemar olahraga artinya kita selalu menjaga kebugaran tubuh. Betul sekali itu, Yogi ya. Atau biasanya ini kalau bapak-bapaknya ini biasanya Surya, Yogi ataupun Rizky mungkin ikut klub-klub olahraga, misalnya ada klub badminton gitu ya, atau ada klub tenis atau klub biasa basket atau biasa kan ada itu atau klub-klub futsal. Nah, itu juga termasuk penerapan dari nilai bela negara, kemampuan awal bela negara di indikator gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan. Oke, iya. Ya, mohon maaf ya yang belum sempat memberikan contoh untuk yang berikutnya saja. Kita uber waktu ini, waktu kita terbatas. Oke, baik. Nah, kemudian kita masuk ke mata pelatihan yang kedua atau modul yang kedua dari agenda 1 yaitu isu-isu kontemporer. Ya, isu-isu kontemporer. Ya, oke. Saya pertanyakan dulu, mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan. Apa sih yang membedakan antara isu dan gosip? Iya. Apa bedanya isu dan gosip? Silakan. Isu itu apa? Gosip itu apa? Menurut kalian, beda isu dengan gosip itu apa? Boleh coba bantu, Pak? Silakan, Surya. Perbedaan isu sama gosip menurut sepemahaman saya ya, Pak ya. Ya. Kalau gosip itu ya belum tentu benar gitu. Kabar burung tapi belum tentu benar. Tapi kalau isu itu mirip kabar burung juga, tapi dia hampir benar gitu, Pak. Jadi ini memang benar-benar benar gitu. Isunya berkembang, itu yang berkembang itu ya benar-benar terjadi. Jadi harus ditelaah lagi lebih lanjut. Seperti itu sih, Pak. Singkatnya seperti itu. Oke, bagus sekali Surya. Benar jawabannya. Jadi isu itu yang benar-benar terjadi aktual dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, nah kalau gosip itu belum tentu benar keberadaannya. Sama seperti kata Surya tadi, kalau kabar burung. Kalau kata kabar burung kan dengar-dengar aja.
ada kabar burung nih, bla 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 bla, itu kabar burung. Artinya kita juga yang ngomong itu tidak yakin. Tapi kalau gosip itu ya ada, tapi belum tentu kebenarannya. Ya belum tentu kebenarannya, gitu ya. Jadi kalau isu itu memang sesuatu yang memang aktual, memang terjadi saat ini dan benar itu, sesuatu yang nyata, memang benar itu adanya gitu. Jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat, ya. Oke. Ya, biasanya isu ini ibu-ibu biasanya, ya. Ibu-ibu ini biasanya yang berhubungan dengan isu ya. Oke. Karena ibu-ibu ada organisasinya, namanya IWAPI, Ikatan Wanita Penyebar Isu. Oke. Baik. Nah, sekarang kita lihat. Nah, isu itu hal yang terjadi. Jadi memang benar terjadi ya. Benar terjadi di dalam maupun di luar organisasi yang tidak ditangani akan memberikan efek negatif terhadap keberlanjutan. Nah, jadi isu itu hal yang benar terjadi dan harus kita carikan solusinya. Nah, kalau dia tidak, isu itu berkembang, tidak kita carikan solusinya, maka diharapkan akan memberikan bad effect, ya, bad effect-nya akan berakibat buruk terhadap organisasi. Nah, jadi isu-isu yang ada di organisasi. Jadi misalnya kalau kita lihat dalam skop nasional, nah isu itu hal-hal yang memang terjadi di negara kita saat ini dan itu kalau tidak ada solusinya itu bisa berpengaruh kepada keberlangsungan bangsa Indonesia ini. Iya, masuk juga persatuan bangsa kita. Ya, makanya isu ini termasuk di muatan sikap perilaku bela negara, gitu. Ya. Nah, kontemporer maksudnya hal yang modern, ya, yang terjadi kontemporer yang terjadi saat ini dan masih berlangsung. Sedangkan isu strategis kontemporer itu isu kita persempit lagi menjadi masalah yang terjadi saat ini yang dapat memberikan efek negatif terhadap organisasi kalau tidak segera kita carikan penyelesaiannya. Oke, nah itu oke. Baik, coba saya tanya lagi. Saya akan menyebutkan beberapa isu yang kontemporer yang terjadi di negara kita saat ini. Satu saja. Apa contohnya? Izin Pak. Ya, silakan. Ya, ya. Jadi ini mungkin salah satu contoh isu yang baru saja saya alami ketika di kelas, Pak. Jadi ketika di kelas itu ada mahasiswa saya yang kebetulan tidak hadir, gitu Pak, tidak hadir. Lalu kemudian ditanya penyebabnya, ternyata dia merasa kalau dia mengalami mental isu atau masalah kesehatan mental, gitu Pak. Nah, ini mungkin bisa menjadi satu isu yang hangat dan kontemporer yang mungkin bisa mungkin saya share gitu Pak. Jadi kebanyakan dari mahasiswa kita sekarang mungkin lebih peduli atau lebih care dengan isu kesehatan mental ini Pak. Tapi kekurangannya mahasiswa kita saat ini itu sering melakukan self diagnosis atau diagnosis secara pribadi, tidak melakukan diagnosis terhadap orang yang profesional baik itu psikolog ataupun psikiater gitu Pak. Nah, efek dari self diagnosis ini mahasiswanya merasa kalau dia mengalami kekurangan atau kesehatan mental yang terganggu, padahal itu mungkin belum tentu terjadi atau belum tentu benar mereka alami, karena mereka biasanya tidak melakukan diagnosis melalui psikolog ataupun psikiater. Begitu mungkin contohnya Pak. Terima kasih. Oke, Rizky. Nah, yang disebutkan Rizky itu isu organisasi. Nah, isu yang sedang terjadi di organisasinya, ya, sedang terjadi di Unja, ya, yang Rizky dapatkan lebih sempit lagi di prodi di tempat Rizky bertugas ya. Oke, jadi isu masalah mental apa tadi? Mental kesehatan mental Pak. Oh, mental health ya, kesehatan mental mental. health ya. Iya, mental health-nya. Baik, nah kalau kita berbicara secara global, secara nasional, bisakah Anda menyebutkan contoh isu yang secara nasional? Saya ambil contohnya korupsi. Korupsi itu kan sekarang sedang jadi isu kan. Nah, itu kalau kita biarkan tidak ada penyelesaiannya, itu akan tadi punya side negatif efeknya. Negatif efeknya bisa jadi bagi pendidikan untuk generasi selanjutnya, gitu juga kan, terhadap bagaimana
membangun negara ini. Itu contohnya. Bisa menyebutkan lain selain korupsi? Narkoba, Pak. Narkoba, oke, bagus. Jadi kan narkoba juga Dan memang sedang, ya, aktual yang sedang terjadi saat ini. Narkoba, money korupsi, laundering. money laundry, cuci uang, ya, iya. Kok uang, cuci uang kok dicuci ya, ya Win ya. Yang cuci itu baju kali ya. Oke, money laundry. Terus apa lagi? Kekerasan seksual di anak di bawah umur, Pak. Seperti yang Oke, baru-baru jadi. ya. Pelecehan seksual, juga bullying ya, Ya, bullying. perundungan. Ya, Betul. perundungan juga. Itu juga itu isu-isu yang terjadi. Nah, ini contohnya misalnya tadi korupsi ya, korupsi, kemudian narkoba, kemudian ada juga terorisme dan radikalisme. Ya. Oke, jadi adanya paham-paham yang menunjukkan ke arah terorisme dan radikalisme, juga termasuk cybercrime. Yo, siapa yang dari hukum? Nah, Yo yang dari hukum, bukan Yo yang dari hukumnya. Rizky yang dari hukum tadi ya. Ya, cybercrime. Itu memang terjadi ya, Rizky ya? Eh, kalau yang saya contohkan tadi iya Pak, di prodi saya Pak. Nah, yang ini, yang contoh Eh, cybercrime ini. Itu memang benar terus isu saya, kan? iya Pak. Jadi Yang di, siapa tadi yang di Fakultas Hukum tadi? yang dari hukum, Oh, Rizky bukan di hukum? bukan Saya, Pak. Pak. Ya. Oh, Ainun. Oh, Ainun. Benar Ainun ya? Cybercrime. Memang terjadi kan? Iya, Pak. Kejahatan cyber ya. Contohnya apa, Nun? Kejahatan Contohnya misalnya ini Pak, kan sekarang itu marak apa ya Pak, penipuan gitu, atau misalnya kan banyak tuh orang-orang yang penipu tuh menge-share link-link yang apa sebenarnya itu Oh, untuk meretas ponsel kita atau gadget hacker kita, ya? dan kemudian Retas. ya itu termasuk salah satu contoh cybercrime. Oke. Atau meretas atau terjadi kebocoran data ya, karena ada yang meretas tadi kan? Ya itu ya. Oke, oke. Ya, baguslah kalau Rizky tidak dihukum. Ainun sudah berapa tahun dihukum? Oke. Sudah dihukum dan dipidana Pak, Ainun karena konsentrasinya konsentrasinya hukum pidana. hukum Iya. pidana. Oh, iya, iya. Tujuh Sudah dihukum tahun. tapi sudah dihukum dan pidana ya. Tapi bukan Pidana dihukum 7 tahun. bukan Betul. dihukum dalam letterlux ya. Iya. Kerjaannya dihukum pidana gitu ya. Memberikan ya pencerahan itu termasuk apa ya? Tadi rela berkorban memberikan pemikirannya ya. Ya, memberikan apa ya? Kesadaran hukum atau apa ya tentang hukum kepada masyarakat gitu ya. Oke. Oke. Ya. Nah, kita sebagai ASN, nah kita sebagai aparatur sipil negara, ya, kita dihadapkan pada pengaruh-pengaruh eksternal. Pengaruh-pengaruh eksternal juga internal yang semakin lama akan menggerus kehidupan kita berbangsa dan negara. Oleh karena itu, kita sebagai PNS itu wajib untuk mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer. Ya, jadi kewajiban kita untuk memahami, memaknai kira-kira ya apa sih korupsi, narkoba, radikalisme, juga money laundry, juga proxy war, ya, kemudian kejahatan komunikasi massal, cybercrime, hate speech, itu termasuk isu juga kan, isu hate speech, ujaran kebencian gitu ya. Kemudian ada hoax, berita-berita yang hoax yang belum tentu kebenarannya dan lain sebagainya. Nah, kita harus tanggap gitu kan. Jadi sebagai seorang ASN, maka kita perlu memiliki kemampuan untuk menganalisis isu-isu strategis kontemporer. Ya, kita perlu untuk menganalisis isu-isu kontemporer. Nah, kembali ke apa yang dikatakan oleh Rizky tadi. Nah, ini kemampuan menganalisis isu-isu kontemporer yang ada di organisasi kita. Nah, itu wajib kalian miliki ya sebagai seorang aparatur sipil negara. Itu melatih kita bagaimana kita membaca situasi, bagaimana kita berpikir kritis tentang kondisi-kondisi situasi-situasi yang ada di lingkungan kerja kita. Ya. Jadi kita tidak apa ya istilahnya apatis atau tidak cuek bebek lah, tidak cuek lah dengan apa yang terjadi di lingkungan kita. Seperti kata Rizky tadi ya, dia bercerita tentang apa yang terjadi di kampusnya. Nah, artinya
Rizky tidak cuek, tidak apatis. Ah, itu sudahlah, itu urusan mahasiswa lah, mau mentalnya maka yang penting tugas saya ngajar gitu. Enggak seperti itu konsepnya ya. Iya, jadi kita juga harus berpikir kritis terhadap apa yang terjadi isu itu. Bisa jadi nanti Rizky mungkin bisa menemukan cara. Oh ini kayaknya kalau dibiarkan ini akan berdampak negatif. Kayaknya perlu ada solusi deh. Nah gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi kita selalu ASN perlu memiliki kemampuan untuk menganalisis isu-isu kontemporer. Kenapa? Seperti saya katakan tadi yang pertama, itu melatih kemampuan berpikir kritis, analis, dan objektif terhadap suatu persoalan. Itu ya, bagaimana kita mengkritisi, bagaimana kita bersikap terhadap isu yang terjadi di lingkungan kerja kita. Ya, jangan cuek bebek kita, ya. Apa yang terjadi misalnya Rizky, apa yang terjadi di Unja ya sudahlah. Ya, Unja ini tempat saya cari duit aja lah. Iya, apa ya gitu ya, tidak seperti itu. Kemudian memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan. Ya, kenapa ini penting? Karena kemampuan menganalisis isu juga memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan. Artinya kita juga diharapkan memberikan solusi-solusi, merumuskan solusi-solusi terhadap isu yang terjadi di lingkungan kerja kita. Kemudian kemampuan ini untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, tentu saja ya. Sekarang ini begitu cepat perubahan-perubahan yang ada di lingkungan kerja kita, benar kan? Mungkin kalian waktu kuliah dulu ngisi KRS masih manual gitu ya, iya kan? Ya masih tulis pena kemudian dikumpul menemui dosen PA. Nah sekarang kan sudah digital, itu kan termasuk perubahan-perubahan di lingkungan strategis. Sekarang kan sudah digital kan. Mahasiswa tidak perlu lagi ketemu dengan dosen PA-nya, dosen pembimbing akademiknya, cukup bimbingannya misalnya melalui aplikasi atau melalui apa gitu ya. Oke, atau melalui media sosial atau melalui alat-alat komunikasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Oke, ya. Nah, oleh karena itu perlu saya jelaskan sedikit tentang teknik pemilihan isu. Teknik pemilihan isu. Nah, saya memaparkan ada dua teknik. Sebenarnya ada banyak ya, tapi kita ambil yang sederhana saja. Yang pertama, apa yang kita sebut dengan APKL singkatannya. Itu kepanjangan dari aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Yang kedua itu USG. Ya, USG. Jadi bukan emak-emak saja yang di USG itu. Iya, bukan emak-emak yang di USG. Iya, bapak-bapaknya juga perlu di USG juga, mengakukan USG juga. Jadi kita bukan hanya dokter SPOG ya, bukan dokter ahli apa ya, kandungan ya yang meng-USG. Kita juga bisa meng-USG. Tapi beda-beda USG-nya. Ya. Oke. Nah, teknik APKL itu kita gunakan untuk menilai kualitas isu, untuk menilai kualitas isu. Ya. Saya cerita sedikit, kemarin di angkatan 3 bimbingan saya pada saat seminar RA itu saya sarankan menggunakan dua isu ini. Kemudian ada penguji, kebetulan penguji kami juga dari Pusdiklat Kemendikbudristek, penguji di kelompok saya, itu bertanya, menguji. Karena di salah satu poin yang dinilai itu adalah bagaimana peserta memilih isu gitu ya, yang diangkat. Ditanya, ini kamu menggunakan dua teknik ya, ada APKL, ada USG. Kok bisa menggunakan dua? Ada nggak bedanya antara dua alat ini? Oke. Nah, oke. Dan peserta bisa menjelaskan. Ya, karena waktu saya jadi coach itu sudah saya bantu menjelaskan seperti yang saya jelaskan ini, bahwa ada dua isu, APKL dan USG. Betul sekali dikatakan oleh peserta, dan kayaknya penguji puas dengan jawaban peserta karena kata penguji ya itu benar, kata itu yang saya kendaki jawabannya. Jadi teknik tapisan isu, teknik memilih isu. Yang pertama APKL itu digunakan untuk menilai kualitas isu. Apakah isu yang menurut kita itu merupakan suatu isu di lingkungan kerja itu yang memang benar-benar memenuhi persyaratan sebagai suatu isu. Nah, gitu. Ditinjau dari apa? Dari aktualnya, dari problematiknya, dari kehalayakannya, dan dari kelayakannya. Dari aktualnya, apakah isu itu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Dari problematiknya, apakah isu itu memiliki dimensi masalah yang kompleks. Ya. Kemudian dari kehalayakannya, apakah isu tersebut menyangkut hidup orang banyak, atau dari kelayakannya, dan dari kelayakannya, apakah itu memang layak, feasible.
ya, layak untuk dikatakan sebagai suatu isu. Itu yang pertama penggunaannya. Makanya ketika kalian menulis rancangan aktualisasi, siapapun coach-nya nanti, ya, siapapun coach-nya nanti, kalian gunakan teknik ini. Ketika ditanyakan, kenapa menggunakan APKL? Karena itu tadi, untuk menilai kualitas isu yang diangkat. Ya, oke. Kemudian, caranya seperti ini. Jadi misalnya, kalian punya 5 isu. Salah satu isu misalnya yang dikemukakan oleh Rizky tadi. Misalnya kan itu kan, ya adanya mahasiswa yang apa ya, mengalami gangguan mental gitu, bukan apa mengalami apa ya, ada indikasi mahasiswa yang gangguan mental seperti itu. Oke, kemudian isu yang kedua apa? Misalnya isu yang berhubungan dengan pembelajaran. Saya ambil contoh yang 2 angkatan saya bimbing kemarin ya. Ada yang mengambil isu itu tentang pemanfaatan MOOC. Ada yang mengambil isu tentang bagaimana seorang pembimbing akademik itu melakukan bimbingan berupa dia buku panduan bimbingan akademik. Ada yang mengambil isu tentang bagaimana sih pembelajaran ini supaya menarik. Nah, diambil isunya belum tersedianya modul pendamping mata kuliah apa gitu. Ya, diambilnya isu yang seperti itu diambil. Nah, kemudian kita analisis, misalnya ada 5 isu. Kita analisis isu mana yang 5 ini yang menurut kita kualitasnya bagus untuk kita lanjutkan. Nah, caranya kita menggunakan tabel ini, tabel APKL, dan pengisiannya menggunakan skala Likert. Sini ada yang dari psikologi ada. Biasanya skala Likert itu yang berhubungan dengan sikap ya. Benar enggak? Berhubungan dengan sikap ya. Misalnya kalau kalian mau menilai bagaimana etika atau sikap atau konsep diri atau kepedean seseorang, percaya diri seseorang bisa melalui instrumen yang menggunakan skala Likert. Jadi kalau misalnya kita buat pernyataan, maka kita kasih pilihan 5 setuju misalnya. Ya betul gitu ya. 5 sangat setuju, 4 setuju seperti itu. Nah, sama seperti ini, ini kita menggunakan APKL. Jadi misalnya isu 1 kita lihat A tadi aktual. Nah, kalau menurut kita ini kan kemampuan berpikir kritis kita ya. Kalau menurut kita isu pertama ini, isu benar-benar aktual, sedang hangat-hangatnya. Maka kalian kasih nilai 5 di sini kan? 5. Ya kan? Isu kedua, isu ini kayaknya B aja deh. B aja, biasa aja gitu. Enggak terlalu aktual, enggak juga terlalu lama gitu, enggak juga terlalu baru gitu, enggak juga tapi belum lama juga. Maka kasih nilai misalnya sedang, kasih nilai 3 dan seterusnya. Begitu juga untuk problematiknya. Wah, isu yang satu ini kompleks masalahnya ini. Kasih nilai berapa? Oh, isu yang kedua, ini tidak kompleks, kasih nilai 1 seperti itu dan seterusnya. Kemudian kalian dijumlahkan, maka ambil 3 saja. 3 saja atau boleh juga seluruhan, boleh 3, boleh 5 ini kita analisis lagi dengan menggunakan USG namanya. Dengan menggunakan USG. Nah, USG ini untuk apa? USG ini digunakan untuk menentukan isu prioritas. Untuk menentukan isu prioritas. Misalnya tadi, kalian ada isu tentang media pembelajaran. Kalian ada isu tentang metode pembelajaran. Kalian ada isu tentang pemanfaatan IT dalam pembelajaran. Kalian punya isu tentang bagaimana sih cara memberikan penilaian yang baik dalam pembelajaran. Nah, kemudian setelah kalian analisis di APKL, maka kalian ambil 3 isu terpilih, misalnya isu tentang media pembelajaran, isu tentang pemanfaatan IT, kemudian isu tentang buku pendamping pembelajaran atau modul pembelajaran. Nah, dari situ tentu saja kita tidak bisa menyelesaikan 3 ini dalam satu kesatuan, dalam satu waktu. Kita harus memilih lagi satu isu yang menurut kita yang perlu dicarikan penyelesaiannya segera. Bagaimana caranya? Itu dengan menggunakan tapisan isu USG. Nah, gitu ya. Jadi apa yang membedakan 2 tadi? APKL untuk menilai kualitas isu, USG untuk memilih isu prioritas. Isu yang akan segera dicarikan penyelesaiannya.
Urgensi kita lihat, apakah seberapa urgennya isu tersebut, ya, mendesak. Apakah mendesak itu untuk dicarikan selesaiannya. Seriousness, berapa seriuskah? Wah, ini sangat serius ini. Kalau tidak serius ini bisa berkembang. Ya. Kemudian growth, kemungkinan memburuk. Growth ini kita berbicara tentang efeknya, tentang dampaknya. Seberapa besar sih dampak yang ditimbulkan kalau isu tersebut tidak diselesaikan? Nah, gitu. Cara kerjanya sama dengan menggunakan ini tabel. Caranya juga menggunakan skala Likert. Oke, ya. Selanjutnya, ya. Setelah kita dapat ini, misalnya kita dapat satu, oh ternyata isu yang terpilih itu adalah isu nomor 2. Isu yang berhubungan dengan media pembelajaran. Misalnya, belum optimalnya penggunaan media belajar dalam pembelajaran, misalnya mata kuliah di tempat Ainun apa macam pengantar hukum pidana misalnya. Kira-kira gitu ya Nun ya. Coach, saya nebak-nebak saja ini Nun. Ya mungkin. Atau boleh juga yang mata kuliah yang kamu ajar sekarang itu akan lebih bagus. Misalnya Ainun ngajar apa sekarang? Ngajar Tindak mata kuliah pidana di bidang perekonomian, Pak. tindak pidana di bidang Perekonomian. Oke. Jadi misalnya isu yang terpilih Ainun tadi adalah misalnya belum optimalnya pemanfaatan media pembelajaran dalam di mata kuliah tindak pidana bidang perekonomian gitu ya. Nah, itu terpilih. Yang itu yang akan Ainun selesaikan nanti misalnya dalam rancangan aktualisasinya ya. Maka langkah selanjutnya kalian cari penyebabnya. Nah, ada 2 cara. Bisa menggunakan mind map, bisa menggunakan fishbone. Ya. Kayak kalau menggunakan mind map sama kayak apa peta pikiran itu ya. Fishbone caranya sama, dikelompokkan, pengelompokan. Kita bisa melihat dari journalist question. Pertanyaan 5W1H itu. Where, what, why, value, when, who atau how, when, who atau which. Oke. Ini juga di fishbone juga bisa. Ya. Nah, jadi tulang besarnya dari ini kayaknya si Febrina sangat tertarik ini dengan fishbone karena ada ikan-ikannya gitu. Saya yakin nanti di rancangan aktualisasi Febrina menggunakan fishbone dia. Iya, karena berhubungan dengan ikan-ikannya ya Rin ya. Ya Febrina ya. Ya, oke. Jadi misalnya kita menggunakan fishbone, maka tulang besarnya itu pengelompokannya. Kita lihat penyebabnya dari man-nya, who siapa atau man-nya manusianya. Dari where-nya apa, dari when-nya apa. Ini kita menentukan. Oh, saya tidak ada dari where, mungkin ada dari environment, dari lingkungan, boleh. Ya, misalnya kita ambil contoh yang si itu tadi ya, si Ainun tadi ya, dari manusianya. Mungkin dari manusianya belum optimalnya atau masih lemah, masih rendahnya pemahaman tenaga pengajar terhadap pembuatan media pembelajaran berbasis IT dari manusianya kan. Apalagi contohnya ya. Kemudian misalnya dari segi how, bagaimana, atau dari segi manner, ada manner, money gitu ya. Material, method gitu ya. Atau misalnya tenaga pengajar belum memahami cara membuat media pembelajaran. Ya gitu ya. Atau misalnya dari segi manner, belum adanya pelatihan tentang pembuatan media pembelajaran dan seterusnya. Nah, nanti dari sini ya, dari tulang-tulang kecil ikan ini atau dari mind map ini kalian pilih lagi. Kan tidak semua penyebab mau diselesaikan. Misalnya Ainun tadi isunya adalah belum optimalnya pemanfaatan media dalam pembelajaran hukum pidana pada perekonomian ya. Kira seperti itu. Kemudian menurut Ainun penyebabnya adalah belum tersedianya banyak ya. Salah satunya belum tersedianya media pembelajaran yang berbasis IT misalnya. Nah, maka di antara penyebab-penyebab ini kalian harus pilih satu. Nah, cara pemilihannya apa? Kalian kembalikan ke USG tadi. Jadi misalnya ini di sini ada 2 penyebab, ada 3 penyebab, ada 2 penyebab, ada 1 penyebab. Misalnya di sini ada taruhlah misalnya ada 2, ada jadi 1 2 3 4 ada 12 penyebab. Nah, 12 penyebab itu nggak mungkin mau diselesaikan semua kan? Maka USG lagi, adakan lagi USG untuk memilih penyebab prioritas. Misalnya Ainun tadi, ternyata dari hasil USG yang tabel seperti ini Ainun menemukan bahwa yang menjadi penyebab utama belum optimalnya pembelajaran mata kuliah pengantar
atau pidana di perekonomian, bidang perekonomian adalah belum tersedianya media pembelajaran berbasis IT. Maka tentukan gagasan kreatifnya. Apa gagasan kreatifnya? Ainun dari itu tadi misalnya Ainun akan gagasan kreatifnya adalah memanfaatkan teknologi informasi dalam sebagai media pembelajaran mata kuliah pidana di bidang perekonomian. Belum selesai kita. Kita masuk ke inovasi. Inovasinya apa? Nah, baru nanti inovasinya media apa? Apa media interaktif, apa media berbentuk video, atau media berbentuk apa gitu. Atau dengan mengoptimalkan media pembelajaran yang ada, aplikasi yang ada, apa. Nah, itu yang kita tentukan. Kita tentukan. Tapi sudah tahu gagasannya menggunakan itu. Ya. Maka misalnya ketika Ainun sudah tahu, oh saya akan membuat media pembelajaran video interaktif. Maka Ainun sudah dapat penyelesaian isunya untuk mengatasi belum optimal pembelajaran mata kuliah tadi, yaitu dengan membuat media atau membuat video media pembelajaran berbentuk video interaktif. Gitu. Ya. Oke, baik. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang materi agenda 1. Masih ada waktu sekitar 5-10 menit lagi. Kita masih ada satu tugas lagi yang akan saya sampaikan tentang penjelasan tugas yang kita lakukan selama 3 hari ke depan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin Pak, mau bertanya. Silakan, Izin Pep. Pak, mau bertanya. Ya, Pep. Begini Pak, berarti kalau untuk kita menganalisis isu tadi kan menggunakan APKL dan USG. Salah satu dua metodenya. Nah itu Pak, berarti untuk mengisi poin-poin tadi yang menggunakan skala Likert itu berarti berdasarkan analisis pribadi ya Pak, bukan kita menyebarkan kuesioner begitu lalu beberapa orang mengisi begitu. Berarti dari pribadi kita sendiri ya Pak yang menentukannya. Ya. Oke, Terima kasih, untuk Pak. ini kan nanti kan yang analisis ini kan nanti kan akan diaplikasikan dalam rancangan aktualisasi ya, dalam aktualisasi. Nah, ketika dalam rancangan aktualisasi itu kita berdiskusi dengan mentor. Kita diskusikan dengan mentor. Ya nanti kan akan dapat mentor. Mentor itu atasannya ya, atasan langsungnya. Nah itu. Jadi kita analisis menurut kita. Misalnya, oh ini menurut kita ini mendesak 5, 4, 3. Nanti diskusikan dengan mentor. Gimana kesepakatannya? Ah gitu. Ya. Jadi, nah kalau misalnya di luar aktualisasi bisa kita bisa melalui FGD, bisa melalui forum diskusi kelompok atau kerjasama gitu. Sebaiknya itu tidak bukan kita memang kita yang bikin, tapi bukan kita decision maker-nya bukan murni dari kita. Ada pihak-pihak membantu. Misalnya kalau di lingkungan dalam RA misalnya aktualisasi nanti ya dengan mentor atau bisa juga diskusi dengan rekan sejawat gitu. Jadi misalnya Febrina di Unja mungkin ada temannya sama-sama Lasar di Unja atau di sama-sama di prodi perikanan mungkin. Nah, bisa diskusi sama-sama. Ini saya punya isu ini nih, menurut saya isu ini aktual, sangat aktual. Gimana sih menurut teman-teman? Kata, wah ini kan aktual nih, ada yang lebih aktual isu nomor 2, maka mungkin ada kesepakatannya gimana gitu. Ya. Dan memang kita sendiri yang menentukan di tahap awalnya gitu, Pep. Ya. Oke. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita sambil jalan saja ya. Nanti saya kasih nomor HP, nomor WA. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan di chat aja saya. Di chat saya atau dihubung saja di WA. Karena waktu kita terbatas untuk pembelajaran sinkronis virtual classroom ini. Baik. Nah, saya akan menjelaskan tugas peserta khususnya di kelompok 4, kelompok 8, tugasnya di agenda 1. Ya. Nah, tugasnya di hari pertama, jadi tugasnya itu ada 2 ya. Tugasnya ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Dan tugas-tugas ini itu sudah saya upload di LMS. Ya, jadi kalian tidak usah ini, cukup kalian nanti buka di LMS ya. Buka di LMS. Sebentar, saya buka LMS-nya, saya tunjukkan bahwa tugas-tugas yang saya berikan ini sudah saya upload di LMS sampai dengan hari ketiga sudah saya upload. Ya, artinya kalian tinggal lihat di situ, buka di situ. Nih. Nah, itu ya.
Nih, tugas hari tanggal 19. Nih, hari ini kan? Itu sudah saya upload 3, ada 3 tugas ini sudah saya upload. Kalian tinggal bukain saja. Tugas individu, klik aja ya. Kemudian 3 hari ini sudah saya kasih tugas, ya. Tapi kalian silakan kerjanya per hari ya, per hari. Jangan berdegup. Nanti kalian ngerjakan berdegup. Hari ini kerjakan semua 3 hari ini, ya. Nah, nanti takutnya isu yang diangkat Rizky tadi muncul nih dalam diri kalian nih. Ya Rizky ya. Iya, Pak. Iya, jadi satu-satu. Yang hari ini kerjakan yang tugas hari ini gitu ya. Tapi saya perlu juga merasa untuk menjelaskan rincian tugasnya gimana gitu ya. Ya, saya rasa perlu juga saya jelaskan rincian tugasnya gimana. Tapi untuk yang tugas yang ininya nanti bisa kalian buka di LMS ya. LMS Kolabjar. Learning Management System Kolabjar. Oke. Ya. Tugas di hari pertama itu ada 3. Tugas hari pertama itu ada 3. Tugas individu yang pertama itu kalian membuat ringkasan materi modul, ya. Kemudian yang kedua, tugas kedua juga tugas individu, kalian membuat learning journal. Dan yang ketiga tugas kelompok, kalian membuat video visualisasi bangsa, ya, video visualisasi bangsa. Oke. Tugas pertama itu merangkum modul. Ini kriterianya. Ini sudah ada di LMS. Mungkin kalian untuk lebih mendalami lagi sudah buka di LMS ya. Oke. Dan saya tekankan batas pengumpulannya itu hari ini juga. Saya tunggu paling lambat jam 23:59 ya. Oke. Ini disubmit di LMS. Dan tolong nanti backup-nya itu dikirimkan ke tutor, ke saya melalui WA, ya. Untuk mengantisipasi kalau saya menemui kendala ketika membuka LMS. Atau bisa juga jadi bukti eviden bahwa kalian sudah ngumpul tugas. Siapa tahu begitu saya buka LMS, kayaknya ini Febrina ini kayaknya belum ngumpul tugas nih, LMS-nya masih kosong. Nah, Febrina bisa mengatakan, "Sudah Pak, sudah saya kirim lewat WA juga." Artinya saya lihat, oh ternyata di WA juga ada. Sudah juga. Kalau sudah di WA pasti karena sifatnya backup pasti sudah di LMS kan gitu ya. Oke. Oke itu ya. Kemudian tugas yang kedua itu learning journal. Tugasnya berbentuk video. Kalian buat video di mana video itu berisi tentang pengalaman belajar kalian hari ini, baik pembelajaran sinkronus maupun asinkronus. Isi videonya mencakup 2 hal, pengalaman dari segi substansi dan pengalaman dari proses pembelajaran. Dari substansi misalnya apa yang kalian dapatkan dengan belajar virtual hari ini dengan belajar asinkronus. Kemudian dari segi proses pembelajaran gimana? Bagaimana misalnya proses penyampaian dari tutor misalnya, bagaimana proses pembelajaran asinkronus ini gitu ya. Waktunya maksimal 5 menit. Maksimal ya, jangan lebih dari 5 menit. Tapi jangan lebih dari 5 menit, jangan juga 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tri Rizky, dosen Fakultas Pemula Universitas Jambi. Saya akan bercerita tentang pengalaman belajar saya belajar agenda 1 di hari pertama. Dan setengah menit kan. Demikian pengalaman belajar saya. Terima kasih. Dah selesai videonya. Isinya mana? Nggak ada gitu. Iya. Tapi dia ada isinya. Jadi paling tidak maksimal jangan lebih dari 5 menit. Ya, takutnya kalau 5 menit ya yang melihat jadi tertidur-tidur nanti. Kelamaan ya. Oke, aturlah gitu. Baik. Oke. Kemudian tugas kelompok. Tugas kelompok hari ini kalian membuat video visualisasi bangsa. Kalian ambil beberapa video yang sudah ada, kemudian kalian padukan menjadi satu video dan masing-masing anggota akan memberikan pernyataan yang pernyataan inspiratifnya terhadap bangsa Indonesia ini. Oke, ya. Oke. Itu ada petunjuknya, kemudian untuk nanti kita dianggap Ainun nanti pelanggaran ini jadi hukum pidana kalau tidak menyebutkan sumbernya, maka tolong nanti cantumkan sumber video di akhirnya. Misalnya video yang kami itu video mana gitu ya. Oke. Kemudian video diupload di media sosial masing-masing. Masing-masing anggota nanti mengupload di media sosialnya masing-masing. Oke. Dan linknya saja yang kalian masukkan itu linknya saja, link nanti linknya buat kopikan di PDF, jadikan PDF, linknya masukkan di submit di LMS ya, dan juga kirimkan ke saya di WA backupnya.
Gitu. Oke, ini ya. Oke, itu dikumpulkan hari ini juga paling lambat jam 23:59. Nah, pembagian kelompoknya itu ada di LMS. Saya bagi 2 kelompok ya. Saya bagi 2 kelompok. Ada 2 kelompok. Saya buka LMS dulu. Ada 2 kelompok. Nah, ini ada 2 kelompok ya. Pembagiannya sudah saya bagi di LMS. Nah, ini ada 2 kelompok. Nah, ini. Jadi kelompok 1 atau kelompok kecilnya itu Tri Rizky, Ainun, kemudian Yo, Febri, Surya. Nah, ketua kelompoknya Tri Rizky. Nah, yang bisa mengupload itu hanya ketua kelompok yang bisa mengupload di LMS, ya. Tapi untuk penilaiannya sama nanti, anggota juga akan dapat nilai dari saya, penilaian videonya, ya. Oke. Kemudian untuk kelompok 2 ada 4 orang, karena kita 9, ada Yogi, Wina, Yulia Sari, dan Yuliana Safitri, ya. Oke, ini yang jadi ketua kelompoknya Yogi Perdana. Jadi yang mengupload di LMS tadi Yogi Perdana. Untuk yang mengirimkan backupnya semua nanti. Semuanya, tidak hanya ketua kelompok, semuanya mengirim backup secara japri ya. Oke, karena nanti kan akan masuk ke link masing-masing. Ya kan? Akan masuk ke link masing-masing. Oke, itu ya. Itu tugas hari ini. Gimana? Ada pertanyaan tentang tugas hari ini? No? Nah ya? Oke, lanjut kita. Bapak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan yuk. Ya, untuk tugas yang diupload di sosial media itu boleh memilih misal YouTube atau harus di Instagram atau ada ketentuan seperti itu ya, Pak? Oh, udah, tugasnya bebas. Boleh di YouTube, boleh di IG, boleh di Facebook, boleh di TikTok gitu. Nah, Boleh memilih oke, salah satu ya, Pak ya? iya, salah satu. Jangan salah 3. Kalau salah 3 ada di Jawa Tengah itu, Yul. Iya, kita di Baik, Pak. iya. Salah satu aja, Yul, salah satu. Atau salah 2 boleh, mau 2 boleh. Nah, kalau kalian di media sosial, di YouTube atau di Instagram, Facebook, dan juga apa tadi TikTok, kalian boleh men-tag akun saya. Ya. Ya, men-tag akun saya, nanti bisa nanti saya komen atau saya like ya. Ya, ciri kalau ada like dari saya artinya sudah saya lihat, sudah saya tonton videonya. Ya. Oke. Gitu ya. Ya, nah, boleh nanti boleh. Nanti saya kasih ini, saya kasih akunnya ya, nama akunnya. Ya, atau bisa tanya pengamatnya Pak Rahmat. Pak Rahmat tahu itu. Oke. Ya, termasuk juga video learning journalnya ya. Masuk juga video. Ya, untuk video learning jurnalnya, karena itu dalam masa pembelajaran, masih pembelajaran, kalian videonya pakai pakaian sekolah ya. Pakai pakaian sekolah. Bukan pakai ada OSIS-nya itu, bukan. Maksudnya baju putih, pakai dasi. Kan sekarang lagi sekolah kalian ini kan. Sekolah Latsar namanya. Iya, jadi pakaian sekolah. Kan sekarang lagi sekolah Latsar. Ya, pakaian sekolah. Ya, videonya learning journal, pakaian sekolah, juga yang video Psikologi Bangsa juga pakaian sekolah. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan tugas hari kedua. Tapi ini untuk besok, untuk besok. Ya, tahu dulu tapi jangan dikerjakan ya. Tahu tapi jangan dikerjakan dulu. Oke. Kalau bisa dikerjakan apa? Kalau bisa dikerjakan besok, kalau tidak apa ya? Ada kan kalau bisa dikerjakan besok, kenapa harus ini, bukan ya? Gitu ya. Oh gitu, kalau bisa dikerjakan hari ini kenapa besok gitu ya? Oke, ya. Oke. Tapi jangan terlalu banyak juga ya. Ingat tuh, Rizky sudah mengingatkan. Yang tadi Riz. Iya. Oke, tugas besok pertama sama learning journal, kemudian analisis instansi dan analisis kontemporer. Yang instansi itu individu, yang kontemporer itu kelompok. Ya, oke. Nah, learning journalnya sama seperti hari pertama, bikin video maksimal menit, pengumpulannya Jumat besok ya, tanggal 20 September. Paling lambat jam 23:59. Sama, masukkan di LMS, kumpulkan juga ke saya di backupnya. Nah, ini untuk tugas instansi. Nah, saya harapkan tugas instansi ini kalian buat semaksimal mungkin, karena
ini bisa jadi bahan kalian pada saat ketemu coach nanti di pembelajaran agenda keempat. Ya, karena biasanya hari pertama bimbingan coach itu coachnya bertanya, Rizky mau mengangkat isu apa? Ah, gitu. Nah, Rizky bisa dah, oh coach saya mengangkat isu bla 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 ini yang ada di prodi saya gitu. Ini kita persempit saja instansinya prodi ya, unit kerjanya prodi ya. Ya, di prodi saya bla 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 bla. Nah, yang berhubungan dengan kamu. Nah, nanti bisa mesti tanyakan. Kadang-kadang coach bertanya, "Itu kamu dapatnya dari mana Ki isu tersebut?" misalnya. Nah, Rizky bisa menyebutkan, "Oh, saya sudah menganalisis. Saya gunakan APKS, saya gunakan ISG, saya gunakan Fishbone. Nah, ini dapat isunya gitu." Jadi tugas yang besok, tugas bikin isu, anggap saja persiapan kalian pada saat coaching nanti, pada saat menyusun rancangan aktualisasi nanti. Ya, itu disimpan. Itu, ya. Anggap saja itu sebagai senjata kalian saat aktualisasi nanti. Pembuatan penulisan rancangan aktualisasi nanti. Satu poinnya dari situ. Ya. Oke. Jadi ibarat peribahasa itu tugas hari ini sekali melangkah dayung 2-3 hari capeknya. Gitu. Iya, sekali mengerjakan tugas agenda 1 juga persiapan agenda 4 gitu ya. Oke. Jangan sampai nanti ketika kalian ketemu coachnya siapa misalnya, coachnya misalnya Pak ini, Pak Fulan misalnya. Pak Fulannya nanya, ya, Yogi kamu isu apa yang kamu angkat Gi untuk aktualisasi? Nah, bingung saya coach, apalah coach isu yang bagus, saya tidak tahu isu apa. Nah, jangan sampai gitu jawabannya. Terus mantap, ya. Ini coach, saya punya isu nih, ini isu saya, ini sudah saya analisis, saya dapatnya ini, penyebabnya ini, dan ini akan saya selesaikan. Gimana menurut coach? Ah, gitu. Ya, itu baru benar itu. Ya, oke. Baik, ini nanti kriterianya ini dikumpulkannya besok. Ya, tapi kalau kalian malam sore nanti sudah selesai tugas hari ini, tidak apa-apa sih, boleh diintip-intip tugas besok, buka aja di LMS. Ya, oke. Dan untuk tugas kelompok, tugas ini kalian ambil isu kontemporer disempitkan lagi. Bukan lagi isu yang berhubungan dengan unit kerja. Ya, tugas kelompok. Misalnya, oh saya mau mengambil isu kontemporer tentang korupsi. Nah, baru kalian cari browsing hasil diskusi kelompok misalnya kan, hasil kelompoknya kami mau mengambil tentang korupsi, maka cari salah satu kasus baik dari tertulis misalnya dari berita-berita online maupun dari video ya, satu kasus yang berhubungan dengan korupsi. Nah, baru nanti kalian analisis menurut kalian isu ini apa sih yang menyebabkan isu ini, nah gitu ya, menurut kalian solusinya apa, nah ini yang harus kalian buat ya. Nah ya, oke, jadi minimal 3 isu. Nah, boleh diutamakan isu terkepentingan tinggi. Misalnya, kemarin yang kemarin di angkatan kemarin itu ada yang ketika saya tutor ini, dia mengambil isu tentang apa ya? Tentang korupsi kalau nggak salah. Korupsi dia ambil kasus di salah satu rektor perguruan tinggi negeri yang ada di Sumatera katanya yang melakukan korupsi pada saat penerimaan mahasiswa kedokteran. Nah, ada pungli gitu ya. Ya katanya begitu, diambil gitu. Dan dia menyebutkan sumbernya, beritanya dari sini Pak. Nah gitu. Dan itu dianalisis. Satu misalnya. Isu kedua apalagi misalnya. Yang tadi ada juga yang mengambil isu tentang dosen yang melakukan pelecehan kepada mahasiswanya. Oke. Nah dari misalnya 3 isu. Isu ketiga, kedua tentang itu. Isu ketiga tentang apa lagi. Nah baru di situ kalian analisis yang mana yang menurut kalian yang urgent, yang prioritas yang perlu diselesaikan. Menggunakan tadi APKL dan USG dan cari penyebabnya. Kemudian ini kriterianya jelaskan dampaknya ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah buatlah rekomendasi atau upaya mengantisipasi atau penjelasan terhadap isu yang kalian angkat di kelompok. Nanti diskusi kelompoknya ya. Besok itu. Oke. Ini penjelasannya, tugasnya dikumpul besok dan besok hari ketiga itu tugasnya 3, ada tugas individu learning journal, tugas dan individu RABN dan tugas kelompok yel-yel dan komitmen bela negara. Ya, oke. Nah, untuk tugas learning journal sama, kriterianya sama, cuma beda pengumpulannya saja. Ya, jadi produk pembelajaran kita di agenda ke-1 daring ini ada 3 video kalian bikin, 3 video learning journal. Ya, oke. Kemudian
yang ini yang penting. Kalian tugas ini video yang kedua itu membuat RABN, Rencana Aksi Bela Negara. Ini ada penjelasannya. Kemudian kalian cukup ini individu ya, membuatnya dalam tabel. Nah, ini metrik. Oke. Contohnya, contoh tadi yang pertama sekali ngomong tadi Yulia ya. Siapa tadi yang saya minta yang menyebutkan nilai bela Yulia, negara Pak. tadi? Oh, bukan. Yulia ya? Ya, Yulia tadi ya. Siapa tadi yang pertama yang saya minta coba sebutkan perilaku Wina ya. Wina. Benar nggak Wina tadi yang ngomong pertama tadi? Nah, contohnya dikatakan Wina. Nilai bela negara ambil 5, kemudian indikatornya ambil dari penjelasan saya ini tadi, indikatornya apa? Oke, misalnya nilai pertama. Yang pertama tadi apa? Cinta tanah air lah kalau nggak salah kira-kira ya. Indikatornya bangga menggunakan produk bangsa Indonesia. Nah, minimal ada 2 aksi. Wina atau nggak salah. Wina mengatakan aksi pertama memakai batik. Memakai batik pas melaksanakan. Oke. Maka tempatnya di mana? Kampus misalnya. Waktunya kapan? Pada saat proses belajar mengajar, pada saat ngajar gitu kan. Nanti buktinya berbentuk apa nanti rencana buktinya? Foto atau video atau dokumen. Tuliskan saya seperti itu. Ya. Oke. Dan ini masih ada angkatan 5 ya, mestinya angkatan 7. Dan ini ya, dan ini nanti akan kalian laksanakan di masa habituasi. Ya. Jadi setelah 30 hari pada saat kalian di klasikal, kalian akan membuat laporan aksi bela negara. Bentuknya sama seperti ini, ya seperti tabel juga, cuma dibedakan judulnya laporan. Nanti cuma buktinya aja, bukti yang ini cukup tempelkan fotonya. Bisa tadi ya, yang Wina tadi misalnya aksinya menggunakan memakai batik pada saat melaksanakan pembelajaran sebagai identitas ciri bangsa Indonesia seperti itu kan. Maka ada foto Wina pakai baju batik, boleh pada saat ngajar. Yang jelas jangan selfie gini ya Win ya. Atau jangan gini ya, atau jangan gini. Tapi pada saat ngajar, tolong mahasiswanya, tolong fotokan sebentar Ibu pada saat ngajar di depan gitu ya. Nah, nanti fotonya masukkan ke sini sebagai bukti. Kemudian minta para mentor. Tapi para mentor sekalian saja pada saat mau laporan aktualisasi saja. Nanti yang ini nanti, yang laporan nanti. Yang untuk besok Sabtu itu yang ini yang kalian. Nah, yang ini yang kalian buat, ya. Oke. Dan tugas kelompok yang terakhir itu membuat jadwal kelompok. Ini kelompoknya langsung kelompok ini kelompok besar, kelompok apa namanya? Kelompok 6 lah, kelompok 8 ya. Langsung kalian 9, tugasnya orang 9. Ya, nanti membuat yel-yel dan ini nanti tampilannya nanti pada saat klasikal. Ini tugasnya lama ini. Ya. Lama ini tugasnya ini. Pada saat klasikal nanti baru ditunjukkan yel-yelnya. Ya. Oke. Jadi bukan dikumpul Sabtu ini, ya. Yang ini mungkin bisa lupakan dulu sejenak lah yang ini ya. Oke. Baik. Kalau ada pertanyaan silakan boleh ke nomor saya ini ya. Ke nomor HP saya ini, boleh juga ke email. Ini email saya. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang tugas asinkronus. Silakan. Silakan. Ada yang mau bertanya tentang tugas asinkronus? Tidak ada? Izin Pak, Ya, silakan. untuk videonya itu potret atau landscape Pak? Video yang mana tuh? Video jurnalnya Pak, jurnal harian. Oh, video jurnal. Oke. Untuk video jurnalnya boleh. Menurut kalian mana yang bagus lah? Boleh landscape, boleh potret juga boleh. Ya. Ya. Berarti untuk video jurnal itu tidak diupload di sosial media ya Pak, langsung diupload ke RMS ya Pak? Diupload di medsos juga. Oh bisa, oh ya Pak. Oke, baik. Linknya saja yang di ya, link ini saja ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ya. Masih ada? Oke. Baik. Kalau tidak ada, ini saya share link tadi, link paparan tadi. Ya.
yang link paparan tadi, yang link bahan paparan tadi. Karena di situ ada nilai-nilai bela negara yang mungkin bisa dilihat kembali untuk mengerjakan tugas RABN-nya, rencana aksi bela negaranya. Ya, oke. Jadi saya share. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa cukup ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Ya, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, nanti gini aja. Nanti pertanyaannya bisa sambil jalan aja deh. Itu kan sudah saya kasih nomor ya. Oke, bisa nanti di chat saja saya nanti di chat. Mungkin ditanyakan ya, boleh bertanya nanti ya. Bertanya ke saya nanti. Coach misalnya gimana sih tentang videonya, boleh nanti di chat saja ya. Oke. Baik, Pak, kalau izin tidak ada lagi pertanyaan, ya silakan. Pak, Yulia mau izin tanya. mengirimkan ini link grup kelompok 8 di chat Pak, izin ya Pak. Oh ya, boleh. Iya. Mohon izin Daril ya. Ya. Oke. Baik, Ya, kalau tidak ini ada Pak. lagi yang ya, apa Jogi mau nanya apa Gi? Iya, mau nanya nih Pak, terkait video kelompok tadi ya. Berarti kan ada videonya yang kita ambil begitu ya Pak. Ada video orang yang Yang kita video speech, video memang ada tugas hari ini penjelasan dari maksudnya. kita. Maksudnya Yang video tugas kelompok hari itu, ini. betul. Video yang mana itu Yogi? Kan ada tugas kelompok Pak, yang kita setiap anggota kelompok itu memilih video ya Pak. Yang tugas kelompok Pak. yang mana? Yang hari ini atau yang besok? Yang hari ini. Yang tugas kelompok ini yang berbentuk video Gi. Ya, Jadi nanti jadi kalian masing-masing anggota kelompok itu mau cari satu video orang lain begitu ya. Itu iya. ditambahkan dengan penjelasan kita masing-masing. Nah, nanti silakan siapa nanti yang akan menjadikannya satu video itu ya. Oh ya, oke. Iya, nanti kan gini, nanti ada video paparan. Oke, atau saya kasih contoh ya. Bentar. Mungkin kan ini waktunya. Saya kasih contoh yang kemarin. Bentar, izin saya buka LMS dulu sebentar. Biar mendapatkan gambaran yang jelas ya. Saya ambil yang di kelompok 3 saja, kelompok 3 atau kelompok 5 yang kemarin masuk 3, bisa 3 dan 5. Oke. Ya, saya ambil contoh video yang pernah yang dibuat oleh peserta sebelumnya. Duh, lama juga nih. Iya. Agak lama nih ininya. Muternya agak lama nih buka LMS-nya. Karena LMS-nya itu dibuat per angkatan. Terus saya buka di WA aja deh. Buka di WA. Yang angkatan 3 ya. 3 saja misalnya. WhatsApp 3 kelompok siapa kemarin itu ya? Kelompok siapa ya? Kelompok 1 ini ada ini kayaknya. Enggak sini. Oh ya, ada nih contoh 1 nih. Nah. Oke, ini contohnya ya. Yang seperti ini. Ini yang kemarin yang di kelompok angkatan 3 yang sekarang lagi. Bisa dilihat ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Bang. Seperti berlian berserak di khatulistiwa,
17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Yang satu dari sudut Ini ada kalimat-kalimat inspirasinya. Indonesia diikat dan di naungannya Tunggalika. Tunggalika. Nah ini Suku, bahasa ini Indonesia, ada inspirasinya. tanah yang kaya akan keragaman budaya, suku, bahasa, dan agama. Jadi masing-masing kota nanti. Dari Sabang sampai Merauke. Yuk, kita makin bangga terhadap Indonesia yang mempunyai beragam suku. Ini yang sampai 5 orang nanti semuanya. Ini yang Konghucu. Dalam menyikapi perbedaan agama ini, kita hendaklah bersikap dan kerukunan di tengah perbedaan. Rasa kuliner Nusantara. Setiap masakannya mengandung cerita. Setiap masakannya selalu Kayak gitu ya. menggoda. Siapa tadi yang dari Percayalah pertanian Unsri ini Siap, Bang, kawannya? siap. atau masakan Kan Unsri. Indonesia Oneh. seperti yang kau mencintai masakan. Oke. Ya. Gitu ya. Itu contoh itu. Jadi bahas seperti itu. Baik. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, nanti silakan saja di japri saya kalau ada yang mau ditanyakan di luar pembelajaran sinkronus ini, karena selama 3 hari ini seperti yang saya katakan di awal tadi, saya akan membersamai kalian di kelompok 8 dalam pembelajaran agenda 1. Jadi walaupun tidak tatap muka, saya tetap punya tanggung jawab untuk memfasilitasi pembelajaran agenda 1 ini, ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas tanggapannya, terima kasih juga kepada Pak Pengamat yang setia mengamati kami. Iya, oke. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan selama pembelajaran kita pada hari ini. Kita ketemu lagi secara sinkronus di hari Sabtu, ya, di mana agenda kita hari Sabtu itu kalian memaparkan tugas-tugas yang sudah kalian buat, ya. Oke, demikian pembelajaran kita sinkronus pertama agenda 1 pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Kak. Waalaikumsalam Oke, bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bye-bye. Sampai ketemu ya.